Darah mengalir deras, membawa pergi nyawa anakku. Suamiku justru melangkah pergi, mencemooh rasa sakitku demi pesta wanita lain. Dia tidak tahu, 1 jam lagi dia akan berlutut gemetar saat menyadari akulah pemilik perusahaan tempatnya mengemis masa depan. Penyesalanmu sudah terlambat, Mas. Sebelum masuk ke inti cerita yang menguras emosi ini, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman menyimak. Kalian mendengarkan cerita ini sambil aktivitas apa? Nyapu, masak, atau rebahan? Yuk, kita simak ceritanya. Rumah mewah di kawasan elit itu terasa begitu sunyi dan dingin sore ini. Langit di luar jendela kaca besar mulai berubah warna menjadi jingga kemerahan, seolah memberikan pertanda akan datangnya badai emosi yang siap menghancurkan segalanya. Di ruang tengah yang biasanya tertata rapi, Maya, seorang wanita yang dulunya dikenal sebagai eksekutif muda yang brilian namun kini memilih mengabdikan hidupnya sebagai ibu rumah tangga, sedang mencengkeram perutnya dengan kuat. Wajahnya yang cantik kini pucat pasi, dihiasi butir-butir keringat dingin yang mengalir dari pelipisnya. Rasa sakit itu bukan sekadar kram biasa. Itu adalah rasa sakit yang mencabik-cabik, seolah ada tangan tak kasat mata yang meremas rahimnya dengan kejam. Maya mengerang tertahan, mencoba mengatur napasnya yang mulai tersengal-sengal. Dia tahu ada yang tidak beres. Usia kandungannya baru memasuki bulan ketiga, masa-masa yang sangat rentan, dan rasa sakit ini jauh berbeda dari keluhan kehamilan pada umumnya. Mas Ferry. Panggil Maya dengan suara parau. Tenggorokannya terasa kering. Dia mencoba bangkit dari sofa, namun kakinya terasa lemas seperti jeli. Saat dia memaksakan diri untuk berdiri, dia merasakan sesuatu yang hangat dan basah mengalir di antara kedua kakinya. Maya menunduk, dan dunianya seketika runtuh saat melihat noda merah pekat mulai merembes di kain daster katun yang dikenakannya, menetes hingga ke lantai marmer putih yang dingin. Itu darah. Kepanikan luar biasa menyergapnya. Naluri keibuannya menjerit. Dengan tangan gemetar hebat, dia meraih ponsel yang tergeletak di meja kopi. Jemarinya yang licin oleh keringat berusaha menekan nomor suaminya, Ferry, yang dia tahu sedang berada di kamar atas, bersiap-siap untuk pergi. "Angkat, Mas, tolong angkat," bisik Maya di sela isak tangisnya. Tidak ada jawaban. Panggilan itu masuk, tapi tidak diangkat. Maya tidak menyerah. Dia memaksakan tubuhnya untuk merangkak menuju tangga. Setiap inci pergerakan terasa menyiksa. Rasa sakit di perutnya semakin menjadi-jadi, seolah menghukumnya tanpa ampun. Dia harus memberitahu Ferry. Dia butuh suaminya. Mereka harus ke rumah sakit sekarang juga demi menyelamatkan buah hati yang sudah mereka. Atau setidaknya Maya. Tunggu. Di lantai atas, Ferry sedang berdiri di depan cermin besar, merapikan simpul dasinya dengan senyum puas. Dia mengenakan setelan jas abu-abu mahal yang baru dibelinya minggu lalu, tentu saja menggunakan uang dari rekening Maya. Aroma parfum maskulin yang menyengat memenuhi ruangan. Ferry merasa dirinya tampak seperti seorang raja. Malam ini adalah malam penting. Ulang tahun Clara, rekan kerjanya yang cantik, ambisius, dan pandai memanjakan egonya. Tidak seperti Maya yang belakangan ini hanya sibuk dengan mual-mual dan keluhan kehamilan. Pintu kamar terbuka perlahan. Ferry menoleh dengan tatapan kesal, siap untuk memarahi Maya karena masuk tanpa mengetuk. Namun, pemandangan di hadapannya membuatnya terdiam sejenak, meski bukan karena empati. Maya bersimpuh di ambang pintu, napasnya memburu, wajahnya seputih kertas, dan ada jejak darah di lantai di belakangnya. "Mas, tolong!" rintih Maya, tangannya menggapai ke arah Ferry. "Sakit sekali. Pendarahan. Anak kita, Mas." Ferry mengerutkan kening, tapi bukan kekhawatiran yang muncul di wajahnya, melainkan rasa jijik dan gangguan. Dia melirik jam tangan mewahnya. Dia sudah terlambat. Clara pasti sudah menunggu di restoran mewah itu. Acara ini sangat penting. Bukan hanya soal ulang tahun, tapi di sana akan ada banyak relasi bisnis. Ferry tidak bisa membiarkan drama rumah tangga merusak citranya yang sedang dia bangun sebagai pria sukses dan bebas. "Aduh, Maya, kamu ini kenapa sih?" bentak Ferry. Suaranya menggelegar memenuhi kamar tidur yang luas itu. Dia berjalan mendekat, tapi tidak untuk menolong. Dia justru melangkah mundur, menghindari tangan Maya yang mencoba meraih ujung celananya. Takut noda darah itu mengotori setelan mahalnya. "Mas, darah aku pendarahan." Isak Maya semakin keras. Rasa sakit fisik ini bercampur dengan rasa sakit hati melihat reaksi suaminya. "Antar aku ke rumah sakit sekarang."
Jangan manja, potong Ferry dengan nada dingin yang menusuk tulang. Dia berdecap pinggang, menatap istrinya yang kesakitan seolah sedang melihat tumpukan sampah yang mengganggu pemandangan. Itu pasti cuma kram perut biasa. Kamu itu selalu saja berlebihan. Sedikit-sedikit sakit, sedikit-sedikit ngeluh. Kamu pikir aku nggak capek kerja seharian? Ini beda, Mas. Tolong bayinya. Maya memohon. Air matanya deras mengalir membasahi pipi. Ferry mendengus kasar. Dia berbalik menuju meja rias, mengambil dompet dan kunci mobilnya. Lalu matanya tertuju pada tas tangan Maya yang tergeletak di kursi rias. Tanpa ragu, dia membuka tas itu dan mengaduk-aduk isinya dengan kasar. Mana ini dia, gumam Ferry. Dia menarik keluar sebuah kartu debit berwarna hitam dengan aksen emas. Kartu prioritas. Itu adalah kartu yang terhubung langsung ke rekening warisan orang tua Maya. Rekening yang selama ini dikelola Maya dengan hati-hati untuk masa depan rumah tangga mereka dan biaya kelahiran nanti. Maya yang melihat itu membelalakan mata. Mas, itu kartu untuk biaya rumah sakit, jangan dibawa. Ferry tertawa sinis. Sebuah tawa yang terdengar sangat kejam di telinga Maya. Kamu di rumah saja, istirahat. Gak butuh biaya apa-apa kalau cuma tidur. Aku butuh kartu ini. Malam ini aku harus mentraktir teman-teman kantor dan relasi bisnis di acara Clara. Ini investasi. Maya, investasi buat masa depan kita juga. Kamu sebagai istri harusnya dukung, bukan malah bikin drama sakit-sakitan biar aku nggak jadi pergi. Ferry, kamu gila? Teriak Maya dengan sisa tenaganya. Rasa sakit di perutnya meledak bersamaan dengan amarahnya. Anakmu sedang sekarat di dalam sini, dan kamu memilih pesta. Ferry menatap Maya dengan tatapan merendahkan yang belum pernah Maya lihat sebelumnya. Tatapan seorang pria yang sudah kehilangan rasa hormat dan cintanya, digantikan oleh keserakahan dan ego. Anak itu belum lahir. Jadi jangan sok dramatis bilang dia sekarat. Minum obat. Tidur. Aku pergi. Jangan telepon-telepon. Bikin malu saja kalau kedengaran orang aku punya istri yang merengek terus. Tanpa sedikit pun rasa bersalah, Ferry melangkahi kaki Maya yang tergeletak lemas di lantai. Dia berjalan keluar kamar dengan langkah tegap, memasukkan kartu debit itu ke saku jasnya. Suara langkah sepatunya yang menuruni tangga terdengar seperti hitungan mundur menuju kehancuran pernikahan mereka. Ferry, kembali, jerit Maya. Suaranya pecah menjadi raungan kepedihan. Suara pintu depan yang dibanting keras menjadi jawaban terakhir Ferry. Kemudian terdengar deru mesin mobil yang menjauh, meninggalkan Maya sendirian dalam kesunyian yang mencekam. Dunia Maya berputar hebat. Rasa sakit di perutnya kini tak tertahankan. Pandangannya mulai kabur, menggelap di bagian tepinya. Dia bisa merasakan kesadarannya mulai menipis, tersedot ke dalam lubang hitam. Namun, di detik-detik terakhir sebelum dia benar-benar kehilangan kendali atas tubuhnya, satu pikiran jernih melintas di benaknya. Dia harus selamat. Dia tidak boleh mati konyol di sini. Dengan tangan yang gemetar hebat dan pandangan yang berkunang-kunang, Maya kembali meraih ponselnya yang tergeletak di sampingnya. Dia tidak menelepon Ferry lagi. Nama itu sudah mati di hatinya detik ini juga. Jari jempolnya menekan tombol darurat di layar samping ponsel, sebuah fitur SOS yang dulu pernah disetingkan oleh sahabat sekaligus mantan rekan kerjanya demi keamanan. Sinyal bahaya terkirim. Koordinat GPS terpancar. Tolong! Bisik Maya lirih pada udara kosong. Kepalanya terkulai ke lantai dingin. Gelap menyelimuti pandangannya. Namun air mata masih terus mengalir dari sudut matanya yang terpejam, bercampur dengan rasa sakit pengkhianatan yang jauh lebih perih daripada luka fisik manapun. Di luar, malam mulai turun, menyembunyikan tragedi yang baru saja terjadi di dalam rumah mewah itu, sementara Ferry melaju kencang menuju pesta, tertawa membayangkan malam penuh kemewahan yang akan dia nikmati, tanpa sadar bahwa dia baru saja meninggalkan tiket menuju neraka kehidupannya sendiri. Suara sirine yang meraung-raung membelah kemacetan kota metropolitan. Namun bagi Maya, suara itu terdengar sangat jauh, seolah berasal dari dimensi lain. Dia berada di antara sadar dan tidak, terombang-ambing dalam lautan rasa sakit dan kekosongan. Samar-samar, dia merasakan tangan seseorang yang hangat dan kokoh menggenggam tangannya. Tangan itu bukan tangan Ferry. Tangan Ferry selalu terasa lembab dan ragu, tapi genggaman ini tegas, memberikan kekuatan, seolah mentransfer energi kehidupan agar Maya tetap bertahan. Bertahanlah, Maya. Kumohon, bertahanlah. Kita sudah hampir sampai. Suara berat seorang pria terdengar cemas di telinganya.
Maya memaksakan kelopak matanya untuk terbuka sedikit. Dalam pandangannya yang buram, dia melihat siluet wajah yang familiar. Garis rahang yang tegas. Tatapan mata yang tajam namun kini dipenuhi kekhawatiran mendalam. Julien? Julien? Bagaimana dia bisa ada di sini? Ah, benar. Tombol darurat itu. Julien adalah kontak darurat utamanya. Sebuah pengaturan lama yang belum pernah dia ubah sejak mereka masih menjadi partner kerja yang tak terpisahkan di perusahaan multinasional beberapa tahun lalu. Sebelum Maya bodohnya memilih menikah dengan Ferry dan meninggalkan karirnya. Sakit, Julien. Rintih Maya. Aku tahu. Aku di sini. Kamu aman sekarang, bisik Julien, mengusap lembut kening Maya yang basah oleh keringat. Pintu ambulans terbuka. Cahaya lampu neon rumah sakit yang menyilaukan menyerbu masuk. Suara roda berangkar yang beradu dengan lantai keramik, teriakan para medis yang meneriakkan istilah medis, semuanya bercampur aduk menjadi satu kekacauan. Maya kembali terperosok ke dalam kegelapan saat obat bius mulai bekerja. Saat Maya membuka matanya kembali, suasana di sekitarnya telah berubah. Hening, dingin, aroma antiseptik yang khas menusuk hidungnya. Dia berada di sebuah kamar rawat inap VIP yang luas. Cahaya lampu tidur yang redup memberikan kesan tenang. Namun ketenangan itu terasa palsu. Maya mencoba bergerak, namun rasa nyeri di perut bagian bawahnya langsung menyengat, mengingatkannya pada realitas pahit yang baru saja terjadi. Dia menoleh ke samping. Julien duduk di sofa, masih mengenakan kemeja kerjanya yang lengannya digulung sebatas siku. Wajah pria itu tampak lelah, namun matanya langsung waspada begitu melihat Maya bergerak. Julien segera bangkit dan mendekat. "Kamu sudah sadar? Mau minum?" Maya mengangguk lemah. Julien membantunya minum melalui sedotan dengan sangat hati-hati. Perlakuan yang sangat kontras dengan bagaimana Ferry memperlakukannya beberapa jam yang lalu. "Anakku." Suara Maya terdengar serak, hampir tak terdengar. "Bagaimana anakku, Julien?" Hening sejenak. Julien menarik napas panjang. Ekspresinya berubah menjadi sangat sedih. Dia meletakkan gelas air di meja, lalu duduk di kursi di samping ranjang Maya, menatap lurus ke dalam mata wanita itu. Dia tidak ingin berbohong atau memanis-maniskan keadaan. Maya adalah wanita kuat. Dia berhak tahu kebenarannya. "Dokter sudah melakukan yang terbaik, Mei," ucap Julien pelan namun tegas. "Tapi pendarahannya terlalu hebat. Janinnya tidak bisa diselamatkan. Kamu mengalami keguguran spontan." Dunia Maya seakan berhenti berputar. Meskipun dia sudah menduganya sejak merasakan sakit itu di rumah, mendengar konfirmasi itu secara langsung rasanya seperti jantungnya diremas hingga hancur. Tidak ada teriakan histeris. Tidak ada raungan. Yang ada hanyalah air mata yang mengalir dalam diam, terus-menerus, seolah bendungan di pelupuk matanya telah jebol. Tangannya bergerak perlahan menyentuh perutnya yang kini terasa kosong. Hempah, harapan yang dia bangun selama 3 bulan, mimpi-mimpi kecil tentang sepatu bayi dan aroma bedak, semuanya lenyap dalam semalam. "Maafkan aku, Mei, aku datang terlambat," ucap Julien penuh penyesalan, menggenggam tangan Maya erat. Maya menggeleng lemah. "Bukan salahmu. Kamu yang menyelamatkan nyawaku. Terima kasih." Kesedihan itu mendalam, menenggelamkan Maya dalam duka. Namun, di tengah duka itu, sebuah pertanyaan menyeruak. Di mana Ferry? Apakah dia tahu? Apakah dia peduli? "Ponselku," pinta Maya. "Mei, kamu harus istirahat. Jangan pikirkan apapun dulu," cegah Julien. "Berikan ponselku, Julien. Aku harus tahu," desak Maya. Tatapan matanya yang tadi sayu kini mulai menampakkan kilatan keras kepala yang dulu sangat dikenal Julien saat mereka bekerja sama memenangkan tender-tender besar. Dengan berat hati, Julien mengambil ponsel Maya dari nakas dan menyerahkannya. Maya menyalakan layar ponsel. Ada puluhan notifikasi panggilan tak terjawab dari ibunya dan teman-temannya yang mungkin khawatir. Tapi tidak ada satupun dari Ferry. Jari Maya, yang masih gemetar karena efek obat dan emosi, membuka aplikasi Instagram. Instingnya menuntunnya untuk membuka profil Clara. Dan di sana, di deretan instastory paling baru yang diunggah 15 menit yang lalu, Maya menemukan jawaban atas di mana suaminya berada saat dia berjuang antara hidup dan mati. Sebuah video pendek. Di sana, di sebuah klub malam yang remang-remang namun mewah, terlihat Ferry sedang tertawa lebar. Wajahnya merah padam, terlihat jelas dia sudah mabuk. Tangannya memegang sebotol wine mahal, sangat mahal, yang sedang dia buka dengan gaya pamer. Di sebelahnya,
Clara, mengenakan gaun merah ketat yang provokatif, tertawa manja sambil menyandarkan kepalanya di bahu Ferry. Captionnya tertulis dengan huruf besar. Birthday bash with my sponsor. Thanks for the crazy night. Bos sayang. VP Live Sultan. Hening. Di kamar rumah sakit itu, suara detak jam dinding terdengar seperti bom waktu. Julian yang ikut mengintip layar ponsel itu mengepalkan tangannya hingga buku-buku jarinya memutih. Amarah mendidih di dadanya melihat betapa brengseknya pria yang dipilih Maya itu. Aku akan panggil pengacara. Suara Julian terdengar rendah dan berbahaya. Aku akan pastikan dia membusuk di penjara karena penelantaran istri yang menyebabkan kematian janin. Aku punya tim hukum terbaik. Mei, kita hancurkan dia secara hukum. Maya masih menatap layar ponsel itu. Awalnya, air matanya menetes jatuh ke layar. Tapi perlahan, tangisan itu berhenti. Dia menyeka air matanya dengan kasar, seolah menghapus sisa-sisa Maya yang lemah, Maya yang bodoh, Maya yang ibu rumah tangga penurut. Tatapannya berubah. Kesedihan di matanya mengeras menjadi sesuatu yang dingin dan tajam, setajam silet. Dia menatap Julian, dan Julian terkesiap melihat perubahan aura wanita di hadapannya. Itu bukan tatapan seorang korban. Itu tatapan seorang eksekutor. Tidak, Julian. Jawab Maya dengan suara datar yang mengerikan. Penjara terlalu enak buat dia. Dia akan punya alasan untuk merasa jadi korban nasib. Aku tidak mau dia di penjara. Lalu apa maumu? Tanya Julian bingung. Aku ingin dia sadar siapa yang sebenarnya menghidupinya selama ini. Aku ingin dia merasakan bagaimana rasanya berada di puncak. Lalu dihempaskan ke tanah paling kotor tanpa ada tangan yang menolong, ucap Maya. Maya menutup aplikasi Instagram dan membuka aplikasi mobile banking di ponselnya. Itu adalah aplikasi bank prioritas, di mana seluruh aset warisan orang tuanya tersimpan. Selama ini, dia memberikan akses kartu tambahan kepada Ferry dan kartu kredit unlimited atas nama Ferry yang tagihannya dibayar auto-debit dari rekening Maya. Ferry selalu merasa uang itu hasil kerja kerasnya. Padahal gajinya sebagai manajer level menengah tak akan cukup untuk membiayai gaya hidup mewahnya sebulan. Maya melihat notifikasi transaksi yang baru saja masuk. Debit, IDR 15 juta, The High Bar Lounge. Debit, IDR 25 juta, The High Bar Lounge. Ferry sedang membakar uang Maya untuk merayakan pesta pelakor itu. Sementara anak mereka baru saja meninggal. Nikmatilah gelas terakhirmu, Ferry, desis Maya. Dengan jari yang kini tak lagi gemetar, Maya menekan menu pengaturan kartu. Kartu tambahan, Ferry blokir permanen. Kartu kredit utama, Ferry laporkan hilang bekukan. Akses wallet, putuskan sambungan. Satu persatu akses keuangan yang menjadi oksigen bagi gaya hidup Ferry dimatikan oleh Maya. Dia memotong aliran darah finansial suaminya dengan presisi seorang ahli bedah. Layar ponsel menampilkan konfirmasi. Semua kartu atas nama Ferry Handoko telah berhasil dinonaktifkan. Maya meletakkan ponselnya kembali di meja. Dia bersandar pada bantal rumah sakit, menatap langit-langit dengan tatapan kosong namun penuh tekad. Julian, panggil Maya. Ya, Mei. Siapkan berkas perceraian besok pagi. Tapi sebelum itu, aku ingin melihat pertunjukan sirkus, kata Maya. Sudut bibirnya terangkat sedikit, membentuk senyuman tipis yang syarat akan dendam. Pertunjukan badut yang kehabisan uang di tengah pesta. Di tempat lain yang penuh ingar-bingar musik dan alkohol, Ferry mengangkat gelasnya tinggi-tinggi, bersiap memesan botol champagne termahal untuk menutup malam. Sama sekali tidak menyadari bahwa kartu di sakunya kini tak lebih berharga dari sekadar potongan plastik sampah. Kiamat finansialnya baru saja dimulai. Atmosfer di The Haibaro Lounge sedang berada di puncaknya. Musik EDM dengan bass yang menghentak dada memenuhi ruangan remang-remang yang diterangi oleh lampu laser warna-warni. Di meja VIP paling strategis, Ferry duduk dengan kaki disilangkan, memegang gelas wine mahal seolah dia adalah raja dunia. Di sekelilingnya, Clara dan teman-teman sosialitanya tertawa renyah, memuji betapa hebatnya Ferry malam ini. Gila sih, Clara. Pacar lo royal banget. Seru salah satu teman Clara, Siska, sambil menatap takjub deretan botol kosong di meja. Ini wine tahun 90-an lo, harganya nggak main-main. Ferry tersenyum miring, membusungkan dadanya yang terbalut ke meja bermerek. Alkohol sudah naik ke kepalanya, membuat egonya melambung tinggi menembus atap. Dia merasa inilah hidup yang seharusnya dia jalani. Dikelilingi wanita cantik, dihargai, dan dipandang sebagai orang kaya.
Jauh berbeda dengan suasana di rumah yang menurutnya membosankan. Dengan istri yang belakangan ini hanya bisa mengeluh sakit dan berpenampilan lusuh. "Ah, ini belum seberapa," ujar Ferry dengan nada sombong yang dibuat-buat santai. Dia melirik Clara yang menggelayut manja di lengannya. "Apa sih yang enggak buat Clara? Malam ini spesial. Kalian mau pesan apa lagi? Pesan saja. Bil aman. Saya yang urus." Clara tersenyum penuh kemenangan. Dia merasa menang telak dari istri Ferry yang dia anggap bodoh dan tidak tahu cara merawat diri. "Sayang, kamu baik banget deh. Teman-temanku jadi enak nih." "Tenang saja." Ferry melambaikan tangan memanggil pelayan. Seorang pelayan dengan rompi hitam rapi segera mendekat dengan sikap hormat. "Ya, Pak, ada tambahan. Keluarkan champagne terbaik kalian. Dom Perignon 2 botol. Kita tutup malam ini dengan kemewahan," perintah Ferry lantang, sengaja mengeraskan suaranya agar meja sebelah bisa mendengar. Teman-teman Clara bersorak kegirangan. Ferry merasa di atas angin. Dia membayangkan betapa lancarnya presentasi besok di Julin Corp dengan koneksi yang dia bangun malam ini. Hidupnya sempurna. Setengah jam kemudian, pesta usai. Saatnya menghadapi realita. Tagihan. Pelayan datang membawa sebuah map kulit kecil berisi struk tagihan. Ferry mengambilnya dengan santai. Bahkan tidak repot-repot mengecek nominalnya yang mencapai puluhan juta rupiah. Baginya, angka itu hanya digit di layar yang akan dibayar oleh warisan istrinya, yang dia anggap sebagai harta bersama, alias hartanya juga. Ferry mengeluarkan kartu debit prioritas berwarna hitam dari dompetnya. Kartu yang tadi dia curi dari tas Maya. Dia meletakkannya di atas nampan kecil itu dengan gaya angkuh. "Gesek saja. Pinnya standar, 123.456. Ujar Ferry meremehkan. Dia memang mengganti pin kartu Maya dengan angka bodoh itu agar mudah diingat. Pelayan itu mengangguk dan memasukkan kartu ke mesin EDC. Ferry kembali mengobrol dengan Clara, tertawa-tawa membahas rencana liburan mereka ke Bali bulan depan. Namun, beberapa detik kemudian, suara bip panjang yang menyakitkan telinga terdengar dari mesin EDC. Pelayan itu mengerutkan kening, mencoba mengulangi prosesnya. Dia mencabut kartu, mengelap chipnya sedikit, lalu memasukkannya lagi. Bip. Hening sejenak di antara pelayan itu. Dia menatap layar mesin, lalu menatap Ferry dengan tatapan yang sedikit berubah. Rasa hormat yang tadi meluap kini bercampur dengan keraguan. "Maaf, Pak." Ucap pelayan itu sopan namun volumenya cukup terdengar di antara musik yang mulai melambat. "Kartunya declinet. Ditolak oleh bank." Tawa Ferry terhenti seketika. Clara menoleh. Alisnya terangkat. "Hah? Kok bisa?" "Ah, mesin kamu yang rusak kali," elak Ferry cepat, mencoba menutupi rasa malunya. Wajahnya mulai terasa panas. "Coba lagi. Itu kartu prioritas. Limitnya tak terbatas. Nggak mungkin ditolak." "Sudah dicoba 2 kali, Pak." Keterangannya, transaksi ditolak, kartu diblokir. "Mungkin ada kartu lain." Keringat dingin mulai merembes di punggung Ferry. Dia tertawa gugup. "Biasalah, bank suka error kalau malam-malam begini. Proteksi keamanan mungkin karena transaksinya besar." Dengan tangan yang mulai sedikit gemetar, Ferry membuka dompetnya lagi. Dia mengeluarkan kartu kredit platinum, yang juga atas nama Maya, kartu tambahan. "Pakai yang ini saja. Visa platinum," kata Ferry, melempar kartu itu ke meja. Pelayan memprosesnya. Semua mata di meja itu kini tertuju pada mesin kecil berwarna biru di tangan pelayan. Teman-teman Clara mulai saling berbisik. Atmosfer, Sultan, yang dibangun Ferry selama 4 jam terakhir mulai retak. "Processing. Bip. Maaf, Pak. Ini juga declinet," kata pelayan itu. Kali ini suaranya lebih tegas. Keterangannya, "Lost Card Report. Kartu ini dilaporkan hilang." "Apa?" Ferry setengah berteriak. Dia berdiri dari kursinya, membuat kursi itu berdecit keras. "Nggak mungkin. Siapa yang lapor hilang? Itu kartu saya." Kepanikan mulai mencekik lehernya. Dia mencoba kartu ketiga, kartu keempat. Semua kartu yang dia bawa adalah akses dari rekening Maya. Dan satu persatu, mesin edisi itu memuntahkan vonis yang sama, ditolak. Wajah Ferry kini pucat pasi, kontras dengan lehernya yang merah karena marah dan malu. Teman-teman Clara mulai memandangnya dengan tatapan sinis. Bisik-bisik mereka kini terdengar jelas. Katanya Sultan, "Kok bayar ginian aja kartu nggak bisa semua?"
Jangan-jangan cuma gaya doang. Aslinya Zong. Duh, malu-maluin banget sih. Clara, yang merasa image-nya sedang dihancurkan, menyenggol lengan Ferry kasar. Sayang, ini gimana sih? Kamu jangan bikin aku malu dong di depan teman-temanku. Bayar cepetan. Sebentar. Ini pasti ada kesalahan sistem. Pasti Maya. Ferry bergumam nama istrinya dengan geram. Dia merogoh saku celananya, mengambil ponselnya dengan panik. Dia mendial nomor Maya. Di rumah sakit, di kamar yang sunyi, layar ponsel Maya menyala menampilkan nama, suamiku. Maya menatap layar itu dengan mata sembab namun tatapan kosong. Dia tidak menekan tombol reject, dia hanya membiarkannya berdering sampai mati sendiri. Lalu dengan tenang menekan tombol power untuk mematikan ponselnya sepenuhnya. Kembali ke bar. Ferry mengumpat kasar. Sialan, nggak diangkat. Manajer bar, seorang pria bertubuh tegap dengan wajah garang, mulai mendekat ke meja mereka karena melihat keributan. Ada masalah, Pak? Tanyanya dingin. Tatapannya bukan lagi tatapan pelayan keraja, tapi tatapan penagih hutang ke penipu. Sistem bank istri saya error. Bentak Ferry, masih mencoba menjaga harga diri. Saya akan bayar besok pagi tunai. Maaf, Pak, peraturan kami close bill malam ini juga. Kalau kartu tidak bisa, Bapak harus bayar cash atau transfer sekarang, tegas manajer itu. Dua orang security berbadan besar mulai berdiri di belakangnya, menyilangkan tangan di dada. Ferry mengecek saldo rekening pribadinya di M-Banking. Saldonya hanya sisa 2 juta rupiah. Tagihan malam ini hampir 30 juta. Gajinya baru masuk minggu depan, dan itu pun biasanya langsung habis untuk cicilan mobil sport yang dia paksa beli, lagi-lagi dengan bantuan DP dari Maya. Saya nggak bawa cash segitu. Suara Ferry menciut. Kenyataan menghantamnya. Dia tidak punya uang. Tanpa Maya, dia hanyalah seorang karyawan biasa dengan gaji pas-pasan yang memaksakan gaya hidup miliarder. Kalau begitu, kami harus menahan jaminan, kata manajer itu tanpa basa-basi. KTP, dan barang berharga yang senilai dengan tagihan. Ferry menelan ludah. Dia tidak punya pilihan. Dengan tangan gemetar dan wajah yang serasa ditampar ribuan kali, dia melepas jam tangan Tag Heuer kesayangannya. Hadiah ulang tahun dari Maya tahun lalu. Dia juga menyerahkan KTP-nya. Clara. Ferry menoleh ke arah selingkuhannya, berharap dukungan moral. Tapi Clara sudah berdiri, mengambil tasnya. Wajah wanita itu merah padam karena malu. Aku pulang naik taksi aja sama Siska. Kamu urus urusanmu sendiri. Sumpah, Fer, kamu ngerusak ulang tahunku. Clara dan teman-temannya pergi begitu saja, meninggalkan Ferry sendirian dikelilingi pelayan dan security yang menatapnya hina. Silakan tinggalkan tempat ini setelah tanda tangan surat utang, Pak. Ujar security sambil menunjuk pintu keluar. Ferry berjalan keluar dari bar mewah itu bukan sebagai raja, tapi sebagai pecundang yang diusir halus. Di luar, angin malam terasa menusuk, tapi api kemarahan di dalam dadanya membakar lebih panas. Rasa malunya berubah menjadi dendam. Maya. Geramnya sambil mengepalkan tangan hingga kukunya menancap di telapak tangan. Berani-beraninya kamu matikan akses kartuku saat aku lagi penting begini. Awas kamu. Pulang nanti aku habisi kamu. Dia tidak sadar bahwa rumah yang dia tuju bukan lagi tempat di mana dia berkuasa. Jalanan ibu kota yang lengang di dini hari menjadi saksi bisu kemarahan Ferry. Dia memacu mobilnya dengan kecepatan tinggi, mengabaikan lampu merah yang berkedip di persimpangan. Pikirannya dipenuhi skenario caci maki yang akan dia lontarkan pada Maya. Dia tidak peduli istrinya sakit. Dia tidak peduli soal pendarahan itu. Menurutnya itu pasti hanya akting Maya untuk menarik perhatian. Yang dia pedulikan hanyalah rasa malu luar biasa yang baru saja dia alami karena ulah istrinya. Kurang ajar. Istri tidak tahu diuntung. Umpat Ferry sambil memukul setir. Sudah enak aku nikahi. Aku kasih status. Malah berani main blokir-blokiran ATM. Dia pikir dia siapa? Tanpa aku yang memimpin keluarga. Dia cuma wanita lemah. Ferry telah membangun narasi palsu di kepalanya sendiri selama bertahun-tahun bahwa dialah tulang punggung keluarga. Meski faktanya 80% biaya hidup mereka ditopang oleh hasil investasi warisan orang tua Maya. Ego laki-lakinya menolak mengakui bahwa dia menumpang hidup pada istrinya. Mobil Ferry berbelok tajam masuk ke gerbang perumahan elit mereka. Dia mengerem mendadak di depan rumah 2 lantai bergaya minimalis modern itu. Gelap.
Tidak ada lampu teras yang menyala. Tidak ada lampu ruang tengah. Rumah itu tampak seperti bangunan mati. Biasanya, semarah apapun Maya, dia akan selalu menyalakan lampu teras dan menunggu di sofa ruang tamu. Ferry turun dari mobil, membanting pintu dengan keras. Langkah kakinya menghentak tanah saat dia berjalan menuju pintu utama. Dia merogoh saku, mencari kunci rumah karena bel yang dia tekan berkali-kali tidak ada yang menyahut. "Maya, buka pintu!" teriaknya. Tidak peduli tetangga akan terganggu. Dia membuka pintu kasar. Ruang tamu gelap gulita. Hawa dingin dari AC yang disetel suhu terendah langsung menerpa wajahnya. Ferry meraba saklar lampu dan menekannya. Klik. Cahaya lampu kristal membanjiri ruangan, menampakkan pemandangan yang membuat langkah Ferry terhenti. Rumah itu kosong. Bukan kosong tanpa perabot, tapi kosong dari kehidupan. Foto-foto pernikahan mereka yang biasanya terpajang besar di dinding ruang tamu sudah tidak ada. Hanya menyisakan paku-paku kosong yang menancap sepi. Vas bunga kesayangan Maya hilang. Dan di tengah ruangan, di atas meja kopi kaca, hanya ada dua benda. Sebuah koper besar milik Ferry yang sudah dikemas asal-asalan, dan sebuah amplop coklat tebal. Ferry berjalan mendekat, bingung bercampur emosi. Dia melihat amplop itu. Kop suratnya bertuliskan nama sebuah firma hukum ternama di kota itu. Gugatan perceraian. Darah Ferry mendidih. Dia hendak merobek amplop itu ketika suara pintu kamar utama di lantai 1 terbuka perlahan. Maya berdiri di sana. Penampilannya jauh berbeda dari wanita yang dia tinggalkan mengerang kesakitan di lantai tadi sore. Maya mengenakan setelan piyama satin panjang berwarna hitam. Wajahnya pucat, sangat pucat, seolah darah telah terkuras habis dari tubuhnya. Lingkaran hitam menggantung di bawah matanya. Namun, yang membuat Ferry terpaku adalah matanya. Tidak ada air mata. Tidak ada sorot memohon. Mata itu menatap Ferry dengan kekosongan yang mengerikan, dingin, dan tajam seperti mata pisau bedah. Maya berdiri tegak, meski sesekali tangannya memegang pinggiran pintu untuk menahan tubuhnya yang sebenarnya masih sangat lemah pasca kuret. Dia memaksakan diri pulang dari rumah sakit malam ini juga, melawan saran dokter. Hanya untuk momen ini. Dia harus mengakhiri ini sekarang. "Pulang juga kamu," suara Maya serak, rendah, namun menggema di ruangan yang sunyi itu. "Apa-apaan ini, Maya?" Ferry melempar amplop coklat itu ke lantai. Dia melangkah maju dengan agresif. Telunjuknya menuding wajah istrinya. "Kamu berani main gila sama aku? Kamu blokir semua kartu sampai aku dipermalukan di depan klien penting. Kamu mau aku dipecat, hah?" Maya tidak bergeming. Dia tidak mundur selangkah pun meski Ferry sudah berdiri menjulang di hadapannya. "Klien penting? Atau pelakor yang ulang tahun?" tanya Maya datar. Ferry terdiam sejenak, tertangkap basah. Tapi egonya menolak kalah. "Itu rekan kerja. Kamu jangan cemburu buta. Gara-gara drama kamu blokir ATM, aku harus ninggalin jam tanganku di sana. Kamu tahu itu harganya berapa?" "Tahu. 35 juta. Uangku yang membelinya," jawab Maya tenang. "Sama seperti jas yang kamu pakai, sepatu yang kamu injak, mobil yang kamu parkir di depan. Semuanya uangku." "Uangmu adalah uangku. Aku suamimu," bentak Ferry, wajahnya memerah. Tugas istri itu berbakti, bukan malah ngitung-ngitung duit sama suami. Maya tersenyum miring, senyum yang penuh kepahitan. Tugas suami adalah melindungi istri dan anak. "Tadi sore, saat anakmu keluar dalam bentuk gumpalan darah di lantai ini." Maya menunjuk titik di mana dia tadi pingsan, yang kini sudah bersih tak berbekas. "Kamu memilih pergi minum wine. Kamu membunuh anak kita, Ferry. Bukan dengan tanganmu, tapi dengan pengabaianmu." Ferry terhenyak. Kata-kata, anak, dan darah, sempat membuatnya goyah. Dia melihat perut Maya yang datar. "Jadi gugur?" tanya Ferry. Nadanya sedikit menurun, tapi tidak ada rasa duka yang mendalam. "Ya sudah, itu takdir. Kita bisa bikin lagi nanti. Jangan jadikan alasan buat minta cerai." Plak! Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Ferry. Bukan dari tangan Maya, tapi dari realita kata-katanya sendiri yang begitu kejam. Maya tidak menamparnya secara fisik, tenaganya tidak cukup, tapi tatapan jijik Maya menampar harga dirinya. "Keluar!" ucap Maya dingin. "Apa?" "Keluar dari rumah ini. Itu koper bajumu. Bawa pergi." Ferry tertawa meremehkan. "Kamu ngusir aku?
Ini rumahku juga. Sertifikat rumah ini atas nama almarhum ayahku. Belum pernah kubalik nama ke namamu. Untungnya, kata Maya. Dia mengambil napas panjang, menahan nyeri di rahimnya. Mulai detik ini, fasilitas ATM berjalan, bernama Maya sudah tutup permanen untukmu. Kamu tidak berhak atas 1 rupiah pun, 1 atap pun, dan 1 detik pun dari hidupku. Kamu nggak bisa lakukan ini. Ferry maju hendak mencengkeram bahu Maya. Pak Asep, seru Maya lantang. Dari arah dapur, muncul 2 orang sekuriti perumahan bertubuh tegap, lengkap dengan seragam safari dan pentungan. Mereka sudah disiapkan Maya sejak 1 jam lalu. Tolong amankan orang asing ini dari rumah saya. Dia membuat keributan dan mengancam keselamatan pemilik rumah. Perintah Maya tanpa mengalihkan tatapannya dari mata Ferry. Kedua sekuriti itu segera sigap memegangi lengan Ferry. Lepasin. Ini rumah gue. Istri durhaka. Ferry memberontak. Tapi tenaganya kalah jauh. Dia diseret mundur menuju pintu keluar. Maya berjalan pelan mengikuti mereka sampai ke teras. Dia melihat Ferry yang meronta-ronta seperti orang gila. Bawa koper itu sekalian, kata Maya pada salah satu sekuriti. Koper Ferry dilempar ke halaman rumput. Ferry yang sudah dilepaskan di luar pagar menatap Maya dengan napas memburu. Rambutnya berantakan, dasinya miring. Dia terlihat menyedihkan, tapi matanya masih memancarkan kesombongan yang tak tahu diri. Oke kalau ini mau kamu, teriak Ferry dari balik pagar, menunjuk-nunjuk Maya. Kamu pikir aku butuh kamu? Hah? Besok aku akan presentasi besar di Julian Corp. Aku akan dapat kontrak miliaran. Aku akan jadi direktur. Tanpa kamu, aku tetap akan sukses. Justru kamu yang bakal nyesel. Maya, kamu bakal ngemis-ngemis minta balik sama aku saat aku sudah di puncak. Maya bersandar di kusen pintu. Wajahnya diterpa angin malam. Semoga beruntung dengan presentasimu, Mas. Dunia kerja itu kejam bagi mereka yang hanya modal omong kosong. Lihat saja besok, ancam Ferry. Dia memungut kopernya dengan kasar, lalu masuk ke mobilnya. Namun, saat dia menstarter mobil, mesin tidak menyala. Maya menekan remote kunci cadangan di tangannya. Alarm mobil berbunyi, mengunci sistem mesin. Oh ya, mobil itu juga atas namaku. Leasingnya aku yang bayar. Kamu bisa jalan kaki atau naik ojek online. Silakan angkat kaki dari propertiku, kata Maya, lalu berbalik masuk ke dalam rumah. Pintu jati tebal itu tertutup tepat di depan wajah Ferry. Brak, suara kunci diputar dari dalam terdengar nyaring. Lampu teras dimatikan, meninggalkan Ferry dalam kegelapan total di halaman rumah yang dulu dia banggakan. Ferry menendang ban mobil dengan frustrasi. Dia meludah ke tanah. Awas kamu, Maya, tunggu tanggal mainnya. Besok hidupku akan berubah total. Dengan menyeret koper berat berisi baju-bajunya, Ferry berjalan tertatih-tatih keluar dari kompleks perumahan mewah itu, mencari taksi di pinggir jalan raya yang sepi, menuju kos-kosan sempit yang akan menjadi istana barunya. Dia sangat yakin, besok di Julian Corp adalah tiket emasnya. Dia tidak tahu bahwa pemilik tiket emas itu baru saja mengusirnya dari rumah. 1 minggu berlalu sejak malam pengusiran itu. Waktu yang singkat bagi perputaran bumi, namun terasa seperti 1 abad bagi Ferry Handoko. Di sebuah kamar kos berukuran 3x4 meter yang pengap di pinggiran Jakarta, Ferry terbangun dengan keringat membasahi punggungnya. Kipas angin kecil yang berputar di sudut ruangan mengeluarkan suara berderit yang menyebalkan, seolah mengejek nasibnya. Tidak ada lagi AC sentral yang sejuk, tidak ada lagi kasur king size dengan spray sutra yang lembut, dan yang paling parah, tidak ada lagi aroma kopi yang diseduh Maya setiap pagi. Ferry menatap langit-langit kamar yang bercat kusam dan mengelupas di beberapa bagian. Seekor kecoa kecil melintas di dinding, membuat Ferry mendengus jijik. Dia melempar bantal tipisnya ke arah dinding itu. Sialan! Hidup macam apa ini? Umpatnya kasar. Dia bangkit dan berjalan menuju kamar mandi dalam yang sempit. Kerannya bocor, meneteskan air yang menciptakan noda kuning di lantai keramik. Ferry membasuh wajahnya dengan kasar. Dia melihat pantulan dirinya di cermin retak yang tergantung miring. Wajahnya terlihat lelah. Matanya merah karena kurang tidur. Seminggu ini dia hidup seperti buronan. Kartu kreditnya mati, mobilnya ditarik leasing, karena ternyata Maya membatalkan pembayaran otomatisnya.
Dan dia harus menggunakan sisa uang tunai yang dia pinjam dari teman kantornya. Yang itu pun dia dapat dengan susah payah karena rumor tentang kartu kreditnya yang ditolak di bar sudah menyebar. Namun, di tengah keterpurukan itu, Ferry tersenyum miring. Dia merapikan rambutnya yang mulai panjang. Tenang, Fer. Ini cuma ujian sebentar. Gumamnya pada diri sendiri. Mencoba meyakinkan egonya yang rapuh. Besok adalah hari besarnya. Presentasi di Julian Corp. Begitu aku dapat kontrak itu, komisi miliaran akan masuk kantong. Aku akan beli apartemen mewah, mobil baru, dan aku akan pamerkan semuanya di depan muka Maya. Wanita itu pasti sekarang sedang menangis darah menyesal telah mengusirku. Ferry yakin sekali bahwa Maya tidak akan bertahan tanpanya. Maya hanyalah ibu rumah tangga yang selama 5 tahun terakhir hanya tahu urusan dapur dan kasur. Mana mungkin dia bisa hidup tanpa laki-laki pelindung seperti Ferry? Ferry tertawa kecil, menertawakan kebodohan istrinya. Siangnya, Ferry bertemu dengan Clara di sebuah kafe murah dekat kantor mereka. Clara terlihat cemberut. Dia tidak suka diajak makan di tempat yang tidak instagramable. Tapi dia tahu kondisi keuangan Ferry sedang, sementara, bermasalah. Sayang, kamu yakin besok kita bisa menang? Tanya Clara sambil mengaduk es teh manisnya dengan malas. Aku dengar saingan kita berat loh. Ada perusahaan multinasional lain. Ferry memegang tangan Clara, menatapnya dengan tatapan penuh percaya diri yang manipulatif. Percaya sama aku, Cla. Proposal yang aku buat ini jenius. Aku sudah pelajari celah pasar yang tidak dilihat orang lain. Lagi pula, aku dengar Pak Julin itu orangnya visioner. Dia pasti bisa melihat potensi kita. Begitu kita menang, aku akan langsung DP apartemen di Kuningan buat kita. Mata Clara berbinar mendengar kata apartemen. Janji ya? Aku nggak mau lo terus-terusan kucing-kucingan naik taksi online begini. Teman-temanku sudah mulai nanya kenapa kita jarang hangout di tempat mewah lagi. Sabar, sayang. Besok dunia akan berbalik. Kita akan jadi raja dan ratu. Janji Ferry. Di benak Ferry, dia merasa seperti pahlawan yang sedang berjuang di titik terendah sebelum melompat ke puncak. Dia tidak sadar bahwa dia bukan pahlawan dalam cerita ini. Dia hanyalah antagonis yang sedang berjalan menuju jurang. Sementara itu, di kediaman mewah yang kini terasa jauh lebih tenang tanpa kehadiran Ferry, Maya duduk di teras belakang menghadap kolam renang. Kondisi fisiknya sudah jauh membaik. Pendarahan sudah berhenti total, dan rahimnya sedang dalam masa pemulihan. Namun, luka di hatinya meninggalkan bekas parut yang mengubah struktur jiwanya. Maya yang dulu, wanita lembut yang rela mengorbankan karir cemerlangnya demi menjadi istri penurut, telah mati bersama janin yang gagal dia pertahankan. Di meja bundar di hadapannya, Julian duduk dengan setelan santai namun tetap terlihat berwibawa. Dia meletakkan sebuah map tebal berwarna biru tua. Ini surat pengangkatanmu, May, kata Julian lembut. Aku tidak memberimu posisi ini karena kasihan. Kamu tahu itu. Posisi direktur operasional ini kosong selama 3 tahun karena aku tidak menemukan orang yang punya insting setajam kamu. Dulu, sebelum kamu menikah, kursi ini memang disiapkan untukmu. Maya menatap map itu. Dia ingat masa lalunya. 5 tahun lalu, dia adalah hiu di dunia bisnis. Dia disegani, ditakuti, dan dikagumi. Tapi dia melepaskan taringnya demi Ferry, pria yang berjanji akan menjaganya. Tapi nyatanya justru mematahkan sayapnya. Aku sudah lama tidak membaca laporan keuangan. Julian, apa aku masih pantas? Tanya Maya ragu. Julian tersenyum. Insting pemburu tidak pernah hilang. May, dia hanya tertidur. Dan melihat apa yang kamu lakukan pada rekening Ferry malam itu, aku yakin, hiu, itu sudah bangun. Maya tersenyum tipis. Dia meraih map itu dan membukanya. Angka gaji dan fasilitas yang ditawarkan Julian sangat fantastis. Jauh melebihi apa yang pernah Ferry bayangkan dalam mimpi terliarnya. Baik, ucap Maya tegas. Dia mengambil pena dan menandatangani kontrak itu. Aku terima. Tapi aku punya satu syarat. Apa itu? Besok adalah jadwal presentasi tender dari perusahaan tempat Ferry bekerja, kan? Julian mengangguk. Alisnya terangkat tertarik. Benar. Ferry sendiri yang akan memimpin timnya. Namanya ada di daftar tamu. Biarkan aku yang memimpin rapat penentuan tender itu, kata Maya. Matanya berkilat dingin. Aku ingin melihat presentasinya. Aku ingin menilai sendiri apakah mantan suamiku itu memiliki kompetensi,
Atau hanya tong kosong yang nyaring bunyinya? Julian tertawa kecil. Tawa yang penuh dukungan. Panggung itu milikmu, Bu Direktur. Bantai mereka sesuka hatimu. Setelah Julian pulang, Maya berdiri di depan cermin besar di kamarnya. Dia menatap pantulan dirinya. Rambut panjangnya yang terurai berantakan mengingatkannya pada malam-malam dia menunggu Ferry pulang. Daster batik yang dipakainya mengingatkannya pada peran domestik yang membelenggunya. Cukup, bisiknya. Sore itu juga, Maya memanggil layanan salon privat terbaik di kota itu ke rumahnya. Potong semuanya. Perintah Maya pada hairstylist yang datang. Buat model bob asimetris yang tajam. Aku tidak mau terlihat seperti ibu-ibu yang lelah. Aku mau terlihat seperti wanita yang bisa membeli nyawa orang. Gunting beradu. Helaian rambut panjang jatuh ke lantai satu persatu, membawa serta kenangan pahit, air mata, dan kebodohan masa lalu. Setiap potongan terasa meringankan beban di kepalanya. 2 jam kemudian, transformasi itu selesai. Maya menatap cermin dengan napas tertahan. Wanita di pantulan itu terlihat asing, tapi sangat memukau. Rambut bob hitam lega membingkai wajahnya yang tuntas dirias bold. Garis rahangnya terlihat lebih tegas. Tatapan matanya yang dulu sayu kini tajam dan mengintimidasi. Dia berjalan ke walk-in closet miliknya. Dia menyingkirkan semua daster dan pakaian rumah ke dalam kardus untuk disumbangkan. Dia membuka bagian lemari yang sudah lama terkunci, bagian berisi koleksi blazer, trousers, dan kemeja sutra dari desainer ternama yang dulu sering dia pakai saat bekerja. Maya mengambil sebuah setelan blazer berwarna navy blue dengan potongan slim fit yang sempurna, dipadukan dengan kemeja putih sutra. Dia memakainya. Seolah pakaian itu adalah kulit keduanya yang selama ini tersembunyi. Dia memakai sepatu stiletto hitam setinggi 10 cm. Suara ketukan hak sepatu itu di lantai marmer terdengar berirama. Tak, tak, tak. Irama perang. Maya mengambil tas Hermes Birkin miliknya, memasukkan ponsel dan dokumen penting ke dalamnya. Dia berdiri tegak, membusungkan dada. Aura keibuan yang hangat telah lenyap, digantikan oleh aura eksekutif yang dingin dan mematikan. Dia bukan lagi Maya istri Ferry. Dia adalah Maya, sang ratu yang kembali ke tahtanya. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari Julian. Ruang rapat sudah siap. Jadwal Ferry jam 10 pagi. Selamat datang kembali di medan perang, partner. Maya membalas singkat. Siapkan pemakamannya. Malam itu, Maya tidur dengan nyenyak untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan. Tidak ada air mata. Tidak ada penantian. Dia tahu, besok dia tidak akan menjadi korban. Besok, dia adalah hakim, jaksa, dan eksekutor sekaligus. Di seberang kota, Ferry sedang menyetrika kemeja satu-satunya yang tersisa sambil bersiul, tidak menyadari bahwa lehernya sudah berada di bawah pisau guillotine yang akan dijatuhkan oleh wanita yang dia sebut Benalu. Matahari pagi bersinar terik di kawasan bisnis Sudirman. Gedung pencakar langit Julian Corp, sebuah menara kaca 50 lantai yang menjulang angkuh membelah langit Jakarta, tampak berkilauan memantulkan cahaya. Ini adalah simbol kekuasaan, uang, dan kesuksesan. Siapapun yang bisa menembus masuk dan bekerja sama dengan perusahaan ini, masa depannya terjamin. Sebuah taksi online berhenti di lobi depan. Ferry dan Clara turun dengan gaya yang dipaksakan percaya diri. Ferry mengenakan setelan jas yang sama dengan yang dia pakai saat pesta, karena itu satu-satunya jas mahalnya. Namun dia sudah mencucinya di laundry kilat kemarin. Clara mengenakan rok span ketat dan kemeja putih yang kancing atasnya sengaja dibuka sedikit. Taktik murahan yang dia pikir akan ampuh meluluhkan hati klien. Gila, gedungnya tinggi banget ya, sayang. Bisik Clara sambil menengadah. Tangannya menggenggam lengan Ferry erat. Ada rasa gugup yang menyelinap di hatinya melihat kemewahan lobi yang dipenuhi orang-orang berjas rapi yang berjalan cepat. Biasa aja, jawab Ferry sok tahu. Padahal jantungnya juga berdegup kencang. Nanti kalau kita sudah tanda tangan kontrak, kita bakal sering main ke sini. Anggap aja rumah sendiri. Mereka berjalan menuju meja resepsionis. Lantai lobi terbuat dari marmer Italia yang begitu mengkilap hingga bisa dijadikan cermin. Aroma pengharum ruangan yang mewah, campuran sandalwood dan jasmin, memenuhi udara. Selamat pagi, saya Ferry Handoko dari PT Maju Berkarya. Saya ada jadwal presentasi tender proyek infrastruktur jam 10 pagi dengan Pak Julian, kata Ferry pada resepsionis cantik yang sedang mengetik. Nadanya terdengar sedikit arogan. Ingin menunjukkan bahwa dia bukan tamu sembarangan. Resepsionis itu menatap layar komputer.
Lalu menatap Ferry dengan senyum profesional yang dingin. Silakan tukar kartu identitas di pos keamanan sebelah sana, Pak. Lalu naik ke lantai 45. Tim lain sudah menunggu di ruang tunggu. Tim lain? Ferry mengerutkan kening. Saya pikir saya prioritas. Ini tender terbuka, Pak. Silakan, jawab resepsionis itu tanpa basa-basi, kembali menekuni pekerjaannya. Ferry mendengus kesal. Dia menarik tangan Clara menuju gate keamanan. Sombong banget resepsionisnya. Belum tahu dia siapa yang dia hadapi. Nanti kalau aku sudah akrab sama bosnya, aku minta dia dipecat. Mereka naik lift berkecepatan tinggi menuju lantai 45. Telinga mereka sedikit berdenging karena perubahan tekanan udara. Di dalam lift kaca itu, Ferry merapikan dasinya di pantulan cermin. Kamu cantik banget hari ini, Cla, puji Ferry, mencoba menenangkan kegugupannya sendiri. Kamu juga ganteng, bos, balas Clara genit. Tapi beneran kan istri kamu nggak tahu kamu kesini? Nanti kalau dia datang labrak gimana? Malu dong. Ferry tertawa meremehkan. Suaranya menggema di dalam lift. Maya? Dia itu sekarang paling lagi nangis di pojokan kamar. Meratapi nasibnya yang aku tinggalin. Dia nggak punya akses kemana-mana. Cla, kartunya sudah aku pegang. Maksudnya, dia nggak punya uang cash. Dia itu cuma benalu. Selama ini dia cuma bisa ngabisin duit buat belanja sayur sama daster. Mana berani dia injak gedung semewah ini. Satpam depan aja pasti ngusir dia karena dikira tukang minta-minta. Clara terkikik. Iya juga sih. Dia kan kudet banget orangnya. Nggak level sama kita. Pintu lift berdenting terbuka. Mereka sampai di lantai 45. Suasana di lantai eksekutif itu sangat berbeda. Hening, dingin, dan intimidatif. Karpet tebal meredam suara langkah kaki. Dinding-dinding kaca menampilkan panorama kota Jakarta dari ketinggian yang memusingkan. Di ruang tunggu yang luas, sudah ada 3 tim dari perusahaan kompetitor. Mereka semua tampak tegang, sibuk membaca berkas dan berlatih presentasi dengan suara pelan. Ferry masuk dengan dagu diangkat tinggi. Dia sengaja tidak menyapa kompetitor lain. Dia duduk di sofa kulit hitam di tengah ruangan, menyilangkan kaki, dan membuka laptopnya dengan gerakan berlebihan. Lihat tuh mereka, bisik Ferry pada Clara. Matanya melirik sinis ke arah tim dari perusahaan Global Tech yang sedang berdiskusi serius. Mukanya tegang banget. Pasti persiapan mereka kurang. Kalau aku sih santai. Matriku ini level internasional. Emang kamu hebat banget sih. Puji Clara buta. Ferry menikmati momen itu. Dia merasa superior. Namun, telinganya menangkap kasakusuk dari 2 orang sekretaris yang sedang menyiapkan kopi di pantry terbuka tak jauh dari ruang tunggu. Lo udah lihat ibu direktur yang baru belum? Bisik salah satu sekretaris. Belum. Tapi katanya galak banget ya. Tadi pagi aja manajer HRD kena semprot gara-gara salah data dikit doang. Iya, gila auranya. Cantik banget sih. Tapi dinginnya minta ampun. Katanya dia yang bakal mimpin rapat tender hari ini. Bukan Pak Julian langsung. Pak Julian cuma mendampingi. Waduh, mati deh para vendor itu. Ibu itu katanya teliti banget. Nggak bisa dikibulin pakai angka palsu. Namanya siapa sih? Bu Maya, siapa gitu kepanjangannya? Gue lupa. Pokoknya dia, Tail Lady. Bang deh. Ferry yang mendengar nama, Maya, sempat terlonjak sedikit jantungnya. Tapi kemudian dia menggelengkan kepala dan tertawa dalam hati. Maya? Nggak mungkin Mayaku. Batin Ferry. Nama Maya kan pasaran. Ada sejuta Maya di Jakarta ini. Mayaku itu wanita lemah yang gak bisa bedain debit dan kredit. Palingan ini Maya lulusan luar negeri mana gitu. Ferry mencondongkan tubuh ke arah Clara. Dengar enggak? Katanya yang mimpin rapat direktur baru. Cewek. Namanya Maya juga. Lucu ya? Ih, nama pasaran banget. Cibir Clara. Pasti dia tipe wanita karir tua yang gak laku nikah. Makanya galak. Kamu sikat aja. Fair. Biasanya wanita tua kayak gitu suka sama brondong ganteng kayak kamu. Kedipin dikit juga luluh. Ferry tertawa tertahan. Ide bagus. Nanti aku pakai pesonaku. Siapa tahu selain dapat kontrak, aku dapat bonus lain. Mereka berdua tertawa cekikikan, sama sekali tidak menyadari bahwa di balik pintu ruang rapat yang tertutup rapat di depan mereka, Bu Maya, yang mereka bicarakan sedang menatap layar CCTV yang menampilkan wajah mereka berdua di ruang tunggu.
Di dalam ruang rapat yang mewah, Maya duduk di kursi pimpinan, kursi kulit besar dengan sandaran tinggi di ujung meja oval panjang. Dia menatap layar tablet yang terhubung ke kamera CCTV ruang tunggu. Wajahnya datar tanpa ekspresi, tapi matanya memancarkan api dingin. Dia mendengar semua percakapan Ferry dan Clara melalui mikrofon tersembunyi di ruang tunggu. Dia mendengar Ferry menyebutnya, benalu. Dia mendengar Clara menyebutnya, tidak level. Dia mendengar rencana busuk Ferry untuk menggoda direktur wanita itu. Wanita tua yang gak laku nikah, ya? Gumam Maya pelan. Jarinya mengetuk-ngetuk meja marmer dengan irama lambat. Julian yang duduk di kursi sebelah kanannya, posisi kedua, tersenyum geli melihat ekspresi Maya. Dia benar-benar menggali kuburannya sendiri dengan mulutnya. Kamu yakin mau membiarkan dia presentasi dulu? Kenapa nggak langsung usir aja? Maya mematikan layar tablet itu. Dia merapikan letak blazernya. Tidak seru kalau langsung diusir, Julian. Jawab Maya tenang. Namun nadanya membuat bulu kuduk berdiri. Biarkan dia terbang tinggi dulu. Biarkan dia merasa sudah memegang langit. Karena jatuhnya akan jauh lebih sakit kalau dari ketinggian. Aku ingin melihat detik-detik saat harapannya hancur berkeping-keping. Maya menekan tombol intercom di meja. Mbak Sarah. Panggil Maya pada sekretaris di luar. Ya, Bu Direktur. Suruh tim dari PT Maju Berkarya masuk sekarang. Giliran pertama. Saya sudah tidak sabar bertemu dengan presenternya. Baik, Bu. Di ruang tunggu, pintu ruang rapat yang besar dan berat itu terbuka otomatis. Seorang sekretaris keluar membawa papan jalan. PT Maju Berkarya, silakan masuk. Giliran pertama. Panggilnya. Ferry langsung berdiri dengan semangat. Dia membetulkan jasnya, menyisir rambutnya ke belakang dengan jari. Ayo, Kla. It's so me. Katanya penuh percaya diri. Dia berjalan membusungkan dada, melewati kompetitor lain dengan tatapan merendahkan. Minggir, amateurs. Biarkan profesional bekerja. Ferry dan Clara melangkah masuk ke dalam kandang singa. Ruang rapat itu sangat dingin. Meja panjang dari kayu mahoni mengkilap membentang di tengah ruangan. Di ujung sana, membelakangi jendela besar yang menampilkan langit Jakarta, duduk beberapa orang direksi. Silau cahaya matahari dari jendela membuat Ferry tidak bisa melihat jelas wajah orang yang duduk di kursi utama. Dia hanya melihat siluet seorang wanita dengan postur tegak dan rambut bob yang rapi. Selamat pagi, Bapak Ibu Direksi yang terhormat. Sapa Ferry dengan suara lantang dan senyum Pepsodent andalannya. Perkenalkan, saya Ferry Handoko. Saya di sini akan membawakan masa depan untuk Julian Corp. Ferry mulai menyiapkan laptopnya, menyambungkan kabel HDMI. Layar proyektor turun. Silakan dimulai. Suara wanita dari kursi utama itu terdengar. Suaranya tenang, berwibawa, dan familiar. Sangat familiar. Tangan Ferry yang sedang memegang mouse berhenti sejenak. Jantungnya berdegup aneh. Suara itu mirip suara Maya. Tapi, tidak mungkin. Suara Maya itu lembut, cengeng, dan ragu-ragu. Suara wanita ini tegas, penuh kuasa, dan mengintimidasi. Pasti cuma mirip. Batin Ferry menepis keraguannya. Dia pun memulai presentasinya. Dia berbicara berapi-api, menunjukkan grafik-grafik yang angkanya sudah dia manipulasi sedikit agar terlihat menguntungkan. Dia membual tentang koneksi dan efisiensi. Clara berdiri di sampingnya sebagai asisten, membagikan handout kepada para direksi lain. Tapi sengaja menghindari ujung meja utama karena takut pada bos galak itu. 10 menit berlalu. Ferry merasa dia sudah memukau seluruh ruangan. Dia melihat Julian mengangguk-angguk, padahal Julian sedang menahan tawa. Dan itulah mengapa PT Maju Berkarya adalah satu-satunya pilihan logis bagi Julian Corp. Ferry menutup presentasinya dengan gaya dramatis, merentangkan tangan. Mungkin ada pertanyaan. Hening sejenak. Lalu terdengar suara tepuk tangan. Pelan. 1, 2, 3 kali tepukan. Prok, prok, prok. Tepuk tangan itu berasal dari kursi utama. Kursi itu perlahan berputar sedikit, sehingga wajah sang pimpinan tidak lagi terhalang silau matahari. Presentasi yang sangat menghibur, Saudara Ferry, ucap wanita itu. Wanita itu condong ke depan, menampakkan wajahnya di bawah sorotan lampu ruang rapat. Wajah cantik dengan riasan tajam, rambut bob elegan, dan tatapan mata yang bisa membekukan neraka. Ferry ternganga. Mulutnya terbuka lebar, tapi tidak ada suara yang keluar.
Matanya melotot seolah mau lompat dari kelopaknya. Clara yang berdiri di samping Ferry menjatuhkan tumpukan kertas yang dipegangnya. Brak! Kertas-kertas berserakan di lantai. Di hadapan mereka, duduk dengan segala kemegahan dan kekuasaannya, adalah Maya. Istri yang diusirnya. Istri yang disebutnya benalu. Istri yang dia pikir sedang menangis di pojokan. Kini duduk di kursi tertinggi, menatapnya seperti menatap serangga kecil yang menjijikan. Kenapa diam? Tanya Maya sambil menyunggingkan senyum miring yang mengerikan. Lanjutkan bualannya. Saya sedang menikmati dongeng fiksi ilmiah tentang angka-angka palsu ini. Waktu seolah membeku di ruang rapat lantai 45 Julian Court. Detik demi detik yang berlalu terasa seperti tetesan air yang jatuh lambat dari keran yang bocor, menyiksa dan penuh ketegangan. Suara pendingin ruangan yang mendesis halus menjadi satu-satunya latar suara yang menemani keheningan mencekam pasca berputarnya kursi pimpinan itu. Ferry Handoko, pria yang 5 menit lalu merasa dirinya adalah raja dunia, kini berdiri kaku seperti patung lilin yang mulai meleleh di bawah sorotan lampu. Mulutnya masih terbuka separuh. Matanya membelalak lebar hingga urat-urat merah di bagian putih matanya terlihat jelas. Dia menatap sosok wanita di hadapannya itu dengan tatapan yang bercampur aduk antara kebingungan, penyangkalan, dan ketakutan purba. Otak Ferry bekerja keras, berputar dengan kecepatan tinggi mencoba mencari penjelasan logis atas apa yang dilihat matanya. Maya. Tidak mungkin. Batinnya menjerit. Maya itu ada di rumah. Atau di rumah sakit. Atau dimanapun tempat wanita menyedihkan itu berada. Dia tidak mungkin ada di sini. Di kursi ini. Di ruangan ini. Bayangan tentang istrinya yang selama ini dia kenal. Wanita berdaster lusuh yang bau bawang. Wanita yang selalu menunduk saat dia bentak. Wanita yang menangis memohon perhatiannya. Bertabrakan keras dengan realita di depannya. Wanita ini, wanita yang duduk di kursi pimpinan ini memancarkan aura yang menyilaukan. Kulitnya glowing terawat. Riasannya flawless menegaskan fitur wajahnya yang ternyata sangat cantik dan tegas. Dan setelan jas navy blue itu. Ferry tahu merek itu. Dia pernah melihatnya di majalah gaya hidup kaum elit. Itu bukan pakaian yang bisa dibeli dengan uang belanja sayur. Maya? Suara Ferry keluar tercekat. Terdengar seperti cicit tikus yang terinjak. Maya tidak menjawab. Dia hanya menatap Ferry lurus-lurus. Satu alisnya terangkat sedikit. Memberikan tatapan yang merendahkan namun tetap anggun. Tatapan itu seolah berkata, teruskan kebodohanmu, aku sedang menonton. Kepanikan mulai merayapi punggung Ferry. Keringat dingin mengalir deras di balik kemejanya yang baru disetrika. Dia menoleh cepat ke arah Clara yang berdiri di sampingnya. Wajah selingkuhannya itu tidak kalah pucat. Clara, yang biasanya bawel dan sok tahu, kini gemetar memegang pinggiran meja. Matanya menatap Maya dengan ketakutan seolah melihat hantu. Clara mengenali Maya. Meski penampilan Maya berubah 180 derajat. Clara pernah melihat foto pernikahan Ferry. Dia tahu ini istri sah Ferry. Fer itu istri kamu kan? Bisik Clara, suaranya bergetar hebat. Pertanyaan Clara justru memicu mekanisme pertahanan diri Ferry. Egonya menolak menerima kenyataan bahwa dia sedang dihakimi oleh istrinya sendiri. Penyangkalan adalah obat penenang terbaik saat itu. Hahaha. Ferry tiba-tiba tertawa. Tawa yang sumbang, kering, dan terdengar gila di ruangan yang sunyi itu. Para direksi lain yang duduk di sisi meja menatap Ferry dengan kening berkerut, bingung dengan reaksi pria ini. Julian, yang duduk tenang di samping Maya, hanya menyandarkan punggungnya sambil memutar pena mahal di jari-jarinya, menikmati pertunjukan. Aduh, Maya. Ferry menggeleng-gelengkan kepalanya, mencoba mengembalikan kepercayaan dirinya dengan merendahkan wanita di depannya. Kamu ini ngapain sih di sini? Bikin kaget aja. Kamu kerja di sini sekarang? Jadi apa? Office girl? Atau antar catering buat rapat? Ferry melangkah maju selangkah, menunjuk wajah Maya dengan telunjuknya yang gemetar, mencoba mengintimidasi seperti yang biasa dia lakukan di rumah. Dengar ya, Mei. Aku tahu kita lagi ada masalah di rumah. Aku tahu kamu marah karena aku usir. Karena kita pisah rumah. Tapi jangan bawa-bawa drama rumah tangga ke kantor orang dong. Malu-maluin. Bentak Ferry. Suaranya menggema, tapi tidak ada satupun orang di ruangan itu yang tersentak kaget, kecuali Clara. Maya tidak bergeming sedikit pun. Dia bahkan tidak berkedip saat telunjuk Ferry mengarah ke wajahnya. Dia justru mengambil gelas air mineral di depannya, menyesapnya dengan gerakan lambat dan elegan, seolah bentakan Ferry hanyalah suara lalat yang mengganggu.
Terus, ngapain kamu duduk di kursi Pak Direktur? Ferry semakin berani karena Maya diam. Dia pikir Maya diam karena takut. Turun. Itu bukan kursi buat main-main. Kamu tahu nggak betapa pentingnya rapat ini buat masa depan aku? Kalau kamu dipecat gara-gara lancang duduk di situ, jangan minta duit sama aku ya. Ferry menoleh ke arah Julien, memasang wajah memelas yang dibuat-buat. Pak Julien, maafkan kelakuan istri saya. Dia memang agak terganggu jiwanya sejak keguguran kemarin. Mungkin dia menyelinap masuk karena terobsesi sama saya. Tolong jangan panggil polisi, Pak. Biar saya yang suruh dia keluar. Ferry kembali menatap Maya. Matanya melotot tajam. Ayo keluar. Sebelum satpam nyeret kamu. Jangan bikin aku makin benci sama kamu, Maya. Kata-kata Ferry menggantung di udara. Berat, tajam, dan penuh racun. Clara menarik ujung jas Ferry. Fer kayaknya bukan gitu deh. Diam kamu, Cla. Biar aku urus wanita gila ini. Tepis Ferry kasar. Dia merasa harus menunjukkan dominasinya di depan Julien agar terlihat sebagai pria yang bisa mengendalikan situasi. Namun, di tengah tirade kemarahannya, Ferry mulai menyadari sesuatu yang ganjil. Mengapa tidak ada security yang datang? Mengapa Julien diam saja melihat orang asing menduduki kursi pimpinan? Mengapa para direksi lain justru menatap Maya dengan hormat, bukan dengan tatapan mengusir? Dan yang paling menakutkan, mengapa Maya tersenyum? Senyum itu bukan senyum manis yang dulu sering Ferry lihat saat dia pulang kerja. Itu adalah senyum predator yang melihat mangsanya masuk ke dalam perangkap tanpa perlu dikejar. Sudah bicaranya? Suara Maya akhirnya memecah monolog Ferry. Nadanya tenang, datar, tapi memiliki bobot yang membuat dada Ferry sesak. Atau masih ada hinaan lain yang mau disampaikan? Mumpung saya masih mendengarkan. Maya, kamu jangan nantang aku ya. Ferry menggebrak meja. Kertas-kertas proposalnya bergetar. Cukup. Satu kata itu diucapkan oleh Julien. Tidak keras, tapi tegas dan memotong udara seperti pedang. Julien berhenti memutar penanya. Dia menegakkan tubuhnya, menatap Ferry dengan tatapan yang membuat nyali Ferry menciut seketika. Julien adalah sosok yang sangat disegani di dunia bisnis, dan melihatnya marah adalah mimpi buruk bagi siapa saja. Duduk, saudara Ferry. Perintah Julien dingin. Tapi Pak, wanita ini. Ferry tergagap. Jarinya masih menunjuk Maya. Saya bilang duduk, ulang Julien. Kali ini dengan intonasi yang tidak menerima bantahan. Kaki Ferry lemas. Dia mundur perlahan dan jatuh terduduk di kursinya. Clara di sebelahnya sudah duduk sambil menunduk dalam-dalam. Keringat dingin membasahi lehernya. Dia punya firasat buruk yang sangat kuat. Firasat perempuan yang mengatakan bahwa bencana besar sedang terjadi. Ruangan kembali hening. Maya meletakkan gelasnya. Dia membuka map kulit yang ada di depannya, mengambil sebuah pulpen Mont Blanc berlapis emas, dan mengetuk-ngetuknya perlahan di atas meja. Tak, tak, tak. Suara itu seirama dengan detak jantung Ferry yang semakin kacau. Tadi kamu bertanya saya kerja sebagai apa di sini, kan? Tanya Maya. Matanya menatap Ferry lekat-lekat. Ferry menelan ludah. Tenggorokannya terasa seperti padang pasir. Iya. Maksud aku, ya wajarkan aku kaget. Catering, gumam Maya sambil tersenyum sinis. Menarik sekali imajinasimu, Mas. Sayangnya, saya tidak membawa nasi kota hari ini. Saya membawa nasibmu. Maya mencondongkan tubuhnya ke depan. Aura kekuasaan menguar kuat dari dirinya. Kamu pikir saya menyelinap? Kamu pikir saya gila? Oh, Ferry, betapa sempitnya duniamu. Kamu terlalu sibuk memandang dirimu sendiri di cermin sampai lupa melihat siapa yang memegang cermin itu untukmu selama ini. Ferry merasakan perutnya mulas. Maksud kamu apa? Maya tidak menjawabnya langsung. Dia menoleh ke arah direktur keuangan di ujung meja. Pak Budi, tolong bacakan agenda rapat kita hari ini. Khususnya poin tentang pimpinan rapat. Pak Budi, pria paruh baya berkacamata tebal, mengangguk hormat. Dia membuka berkas di hadapannya dan membacakan dengan suara lantang dan jelas. Agenda rapat penentuan pemenang tender proyek infrastruktur Julien Corp. Rapat dipimpin langsung oleh Ibu Maya Avelina, selaku Chief Operating Officer, COO, dan pemegang saham mayoritas perusahaan. Dek, jantung Ferry berhenti berdetak selama 1 detik penuh. Telinganya berdenging hebat. Chief Operating Officer, pemegang saham mayoritas?
Ferry menoleh ke arah Julien dengan tatapan meminta pertolongan. Berharap Julien akan tertawa dan bilang ini semua prank. Pak Julien, ini bercanda kan? Maya cuma ibu rumah tangga dia bahkan gak lulus kuliah S2. Julien menatap Ferry dengan tatapan iba yang menghina. Kamu benar-benar tidak tahu siapa istrimu sendiri, Ferry? Maya adalah lulusan terbaik bisnis manajemen dari universitas di Melbourne. Sebelum dia menikah denganmu, dia adalah legenda di perusahaan ini. Dia yang membangun sistem operasional yang kita pakai sampai sekarang. Saham yang dia miliki adalah warisan keluarga yang dia investasikan kembali ke perusahaan ini saat kita sedang ekspansi besar-besaran 10 tahun lalu. Julien berdiri, lalu membungkuk sedikit ke arah Maya. Saya memang CEO, Ferry. Saya menjalankan operasional harian. Tapi Maya adalah pemilik sesungguhnya. Dia bos saya. Dan hari ini, dia bos kamu. Dunia Ferry runtuh. Langit-langit ruangan itu seolah ambruk menimpa kepalanya. Lantai tempatnya berpijak terasa amblas. Dia menatap Maya lagi. Kali ini dengan pandangan yang benar-benar berbeda. Sosok wanita lemah yang selama ini dia injak-injak, dia selingkuhi, dan dia abaikan, ternyata adalah raksasa yang sedang tidur. Dan Ferry baru saja membangunkan raksasa itu dengan cara yang paling bodoh. Maya menatap Ferry yang pucat pasi seperti mayat hidup. Dia menikmati pemandangan itu. Inilah momen yang dia bayangkan saat menahan sakit pasca operasi. Wajah ketakutan Ferry adalah balsam bagi luka hatinya. Bagaimana, Mas? Tanya Maya lembut, namun mematikan. Apa cateringnya sudah cukup enak? Ferry tidak bisa menjawab. Mulutnya terasa kaku. Dia ingin lari, ingin menghilang, tapi kakinya terpaku di lantai. Clara di sebelahnya sudah menangis tanpa suara. Air matanya melunturkan maskaranya, membuat wajahnya terlihat berantakan. Dia sadar, karirnya, harapannya, dan hidup mewahnya tamat hari ini. Dia baru saja menghina pemilik perusahaan tempat dia mengemis proyek. Nah, ucap Maya sambil membuka lembaran proposal yang tadi dibagikan Clara. Karena kamu sudah tahu siapa saya, mari kita bicara bisnis. Tadi kamu bilang proposal ini jenius, kan? Mari kita bedah seberapa jeniusnya kamu. Maya melempar tatapan tajam pada Ferry. Silakan presentasi ulang bagian anggaran. Saya mau dengar detailnya. Dan ingat, Mas, di ruangan ini, saya bukan istrimu. Saya adalah mimpi burukmu. Atmosfer di dalam ruang rapat berubah drastis dari dingin menjadi beku. Udara terasa tipis, membuat siapapun sulit bernapas, terutama Ferry dan Clara yang kini duduk seperti terdakwa di kursi pesakitan. Cahaya matahari yang masuk dari jendela kaca besar terasa menyengat kulit mereka, seolah lampu sorot interogasi yang menelanjangi segala dosa dan kebohongan. Ferry mencoba menelan ludah, tapi kerongkongannya kering kerontang. Tangannya yang basah oleh keringat gemetar hebat saat mencoba menggerakkan mouse laptopnya. Kursor di layar proyektor bergerak liar, mencerminkan kekacauan batinnya. Saya. Ferry tergagap. Suara baritonnya yang biasanya penuh percaya diri kini hilang entah kemana, berganti dengan suara serak yang menyedihkan. Kenapa gagap? Potong Maya tajam. Dia tidak melihat ke arah layar, tapi menatap lurus ke manik mata Ferry. Tatapannya menusuk, menguliti rasa percaya diri Ferry lapis demi lapis. Tadi di lobi kamu terdengar sangat lantang. Di ruang tunggu juga kamu bicaranya lancar sekali tentang istri benalu dan wanita tua yang gak laku. Kemana perginya orator hebat itu? Ferry tersentak. Dia tahu. Maya tahu semuanya. Dia mendengar percakapan di ruang tunggu. Wajah Ferry berubah dari pucat menjadi merah padam karena malu dan takut. Maaf, Bu, itu saya tidak bermaksud. Ferry mencoba membela diri, tapi kata-katanya tersangkut. Dia bingung harus memanggil apa. Maya. Sayang? Ibu? Situasi ini terlalu absurd baginya. Panggil saya Bu Maya. Di sini kita profesional. Tegas Maya. Dia menyandarkan punggungnya di kursi kulit yang empuk. Posturnya begitu rileks namun mendominasi. Kontras dengan Ferry yang duduk di ujung kursi dengan tegang. Lanjutkan presentasinya. Halaman 15. RAB. Rencana Anggaran Biaya. Jelaskan pada saya kenapa biaya material beton di sini dimarkup sampai 40% dari harga pasar. Ferry buru-buru memindahkan slide ke halaman 15. Angka-angka berbaris di layar. Angka-angka yang semalam dia susun bersama Clara sambil tertawa-tawa,
Membayangkan berapa banyak keuntungan yang bisa mereka ambil untuk membeli mobil baru dan liburan ke Eropa. Kini, angka-angka itu tampak seperti vonis hukuman mati. Ini harga standar kualitas premium, Bu. Jawab Ferry berbohong. Kebiasaan lamanya yang sulit hilang. Kami menggunakan beton kualitas K500 yang impor langsung dari. Bohong. Potong Maya datar. Ferry terdiam. Maksud ibu? Maya mengambil sebuah berkas dari tumpukan di sampingnya. Dia membacanya sekilas lalu melemparnya ke tengah meja, tepat di depan Ferry. Berkas itu meluncur mulus di atas permukaan meja yang licin dan berhenti tepat di dekat tangan Ferry yang gemetar. Itu adalah daftar harga supplier yang kamu klaim sebagai rekananmu. Saya sudah cek pagi ini sebelum rapat. Harga asli mereka jauh di bawah angka yang kamu tulis. Dan mereka bilang, kamu meminta faktur kosong untuk diisi sendiri, kata Maya dengan nada dingin. Para direksi lain mulai berbisik-bisik. Mereka menatap Ferry dengan pandangan jijik. Dalam dunia bisnis profesional, memanipulasi anggaran adalah dosa besar. Tapi meminta faktur kosong adalah tindakan kriminal yang amatir dan memalukan. Itu pasti salah paham, Bu. Staf saya mungkin salah input. Ferry mencoba mengelak lagi. Kali ini menyalahkan anak buahnya. Dia melirik Clara, berharap Clara membantunya. Tapi Clara hanya menunduk dalam, pura-pura tidak ada di sana. Jangan menyalahkan orang lain atas ketamakanmu, Ferry. Suara Maya meninggi sedikit, membuat seisi ruangan terdiam. Saya tahu persis siapa yang mengetik proposal ini. Saya tahu password laptopmu. Saya tahu kamu mengerjakannya di kafe murahan kemarin siang sambil bermimpi membeli apartemen di Kuningan. Benar kan? Ferry ternganga. Maya tahu segalanya. Dia merasa telanjang. Tidak ada rahasia yang bisa dia sembunyikan. Istri yang dia anggap bodoh itu ternyata selangkah. Tidak, 10 langkah di depannya. Kamu tanya siapa saya? Maya berdiri perlahan. Dia berjalan memutari meja. Langkah kakinya yang berbalut heels berdetak tegas mendekati Ferry. Ferry refleks memundurkan tubuhnya. Ketakutan. Maya berhenti tepat di samping kursi Ferry. Dia membungkuk sedikit, mendekatkan wajahnya ke telinga suaminya itu. Aroma parfum mahal Maya yang elegan menyeruak. Aroma yang asing bagi Ferry karena selama ini Maya hanya berbau minyak telon atau bumbu dapur demi menghemat uang. Saya adalah orang yang kamu sebut tidak berguna. Bisik Maya. Suaranya mendesis seperti ular. Saya adalah orang yang mengelola uang warisan orang tua saya untuk menutupi hutang judimu 3 tahun lalu. Saya adalah orang yang diam-diam melunasi cicilan mobilmu supaya tidak ditarik debt collector bulan lalu. Saya adalah investor gaib yang selalu menyelamatkanmu setiap kali kamu gagal. Ferry membelalak. Dia tidak pernah tahu soal itu. Dia pikir keberhasilannya lolos dari masalah keuangan adalah karena keberuntungannya sendiri. Kamu yang bayar hutang itu. Bisik Ferry tak percaya. Ya, jawab Maya, menegakkan tubuhnya kembali. Dia menatap Ferry dengan tatapan yang sulit diartikan. Campuran antara kasihan dan muak. Saya lakukan itu karena saya mencintaimu. Karena saya ingin suamiku sukses dan bahagia. Saya rela jadi bayangan. Rela jadi ibu rumah tangga biasa. Supaya egomu yang rapuh itu tidak terluka kalau tahu istrimu lebih kaya dan lebih pintar darimu. Air mata mulai menggenang di mata Ferry. Bukan air mata penyesalan tulus, tapi air mata keputusasaan. Fondasi harga dirinya hancur lebur. Selama ini dia merasa hebat. Ternyata dia hanyalah benalu yang sesungguhnya. Dia yang hidup dari belas kasihan istrinya. Tapi dia malah mengkhianati dan menghina penolongnya. Tapi kamu balas apa, Ferry? Lanjut Maya. Suaranya mulai bergetar menahan emosi yang meluap. Dia kembali ke mode profesional. Tapi semua orang di ruangan itu bisa merasakan kepedihan di balik kalimatnya. Saat saya butuh kamu, saat anak kita butuh kamu, kamu memilih pergi dengan wanita ini. Maya menunjuk Clara tanpa menoleh. Clara tersentak kaget. Isak tangisnya pecah. Maaf Bu, saya nggak tahu, sumpah saya nggak tahu. Racau Clara. Diam. Bentak Maya. Kalian berdua sama saja. Sampah yang dibungkus pakaian bagus. Maya kembali ke kursinya. Duduk dengan anggun, dan menutup map di depannya dengan suara buk yang keras. Proposal ditolak. Putus Maya tegas. Tunggu. Mei. Bu Maya. Tolong. Ferry bangkit dari kursinya. Nyaris berlutut. Jangan tolak. Ini satu-satunya harapanku. Aku sudah habis-habisan buat ini. Kalau gagal,
Aku dipecat dari kantorku yang lama. Aku punya banyak hutang. Mei, tolonglah demi masa lalu kita. Masa lalu sudah mati, Pak Ferry, jawab Maya dingin. Dia menekan tombol intercom. Security, tolong masuk ruang rapat A. Ada penyusup yang mengganggu ketertiban. Jangan, Mei, kita bisa bicara di rumah. Aku akan berubah. Aku janji aku akan berubah. Ferry memohon. Air mata dan ingus membasahi wajahnya yang dulu sok tampan. Dia mencoba meraih tangan Maya di meja. Tapi Julien dengan sigap menepis tangan itu. Jangan sentuh dia, geram Julien. Pintu terbuka. 4 orang security bertubuh kekar masuk. Mereka langsung memegangi lengan Ferry dan Clara. Lepasin. Gue suami bos kalian. Maya, bilang sama mereka. Aku suamimu. Teriak Ferry histeris saat diseret paksa. Maya tidak melihatnya. Dia memutar kursinya menghadap jendela, memunggungi adegan drama itu. Dia menatap langit Jakarta yang biru, tapi hatinya terasa kelabu. Balas dendam ini manis. Ya, tapi rasa sakit kehilangan anaknya tidak akan pernah sembuh hanya dengan melihat Ferry hancur. Bawa mereka keluar. Dan pastikan foto mereka ditempel di pos satpam. Blacklist mereka dari seluruh properti Julien Corp dan anak perusahaannya. Perintah Maya tanpa menoleh. Baik, Bu. Jawab kepala security. Suara teriakan Ferry dan tangisan Clara semakin menjauh. Lalu menghilang saat pintu ruang rapat tertutup rapat. Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Julien menatap punggung Maya dengan khawatir. Kamu oke, Mei? Maya menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Dia memutar kursinya kembali menghadap meja rapat. Wajahnya kembali tenang, seolah tidak terjadi apa-apa, meski matanya sedikit memerah. Saya oke, jawab Maya mantap. Maaf atas gangguan tadi. Bapak-bapak, mari kita lanjutkan rapat ini. Panggil peserta tender berikutnya. Saya ingin melihat proposal yang nyata, bukan sampah. Para direksi lain menatap Maya dengan kekaguman baru. Hari itu, legenda, The Iron Lady, tidak hanya kembali, tapi terlahir kembali dengan api yang lebih panas. Mereka tahu, di bawah kepemimpinan Maya, perusahaan ini akan terbang tinggi, setinggi wanita yang baru saja menginjak masa lalunya hingga hancur menjadi debu. Suara pintu kaca otomatis lobi Julien Corp yang terbuka seolah menjadi gerbang pengusiran bagi Adam dan Hawa yang baru saja memakan buah terlarang. Namun kali ini, Adam dan Hawanya adalah Ferry dan Clara yang diseret keluar oleh security. Tidak ada surga yang menanti mereka. Hanya trotoar panas Jakarta yang menyengat. Lepaskan. Saya bisa jalan sendiri. Bentak Ferry, menghentakkan tangannya dari cengkeraman security. Jasnya yang tadi pagi rapi kini kusut tak berbentuk. Dasinya miring ke kiri seperti lelucon buruk. Kepala security itu menatap Ferry dengan tatapan datar. Ini peringatan terakhir. Jika bapak atau ibu terlihat lagi dalam radius 100 meter dari gedung ini, kami tidak akan segan memanggil polisi atas tuduhan gangguan ketertiban dan percobaan penipuan korporat. Penipuan. Clara menjerit histeris. Make-up-nya luntur, menciptakan jalur hitam di pipinya yang basah. Kami diundang. Kami tamu. Status tamu kalian sudah dicabut oleh ibu direktur utama. Sekarang status kalian adalah persona non grata. Enyah. Security itu berbalik badan, kembali masuk ke dalam gedung yang sejuk, meninggalkan Ferry dan Clara yang berdiri termangu di pinggir jalan raya. Orang-orang yang berlalu lalang menatap mereka dengan tatapan aneh. Seorang eksekutif muda dan wanita berpakaian seksi, berdiri berantakan di pinggir jalan sambil menangis dan marah-marah, adalah tontonan gratis yang menarik. Sialan! 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 Ferry menendang tiang lampu jalan hingga kakinya sendiri yang sakit. Dia menjambak rambutnya frustrasi. Ini semua gara-gara kamu, Clara. Clara terbelalak. Aku? Kok aku? Kamu yang bikin proposal bodoh itu. Kamu yang bilang harga betonnya bisa dimanipulasi. Aku cuma bantu ketik. Kamu yang ngomporin aku buat bikin markup gila-gilaan biar kita bisa liburan ke Eropa. Kamu yang bilang Maya itu bodoh dan gak bakal tahu apa-apa. Ferry menunjuk wajah Clara dengan telunjuk gemetar. Sekarang lihat, istri yang kamu bilang bodoh itu barusan menghancurkan hidupku dalam 10 menit. Dia pemilik perusahaan itu. Clara, pemiliknya. Ya mana aku tahu. Clara membalas teriak, tidak peduli pada satpam gedung sebelah yang mulai memperhatikan. Kamu suaminya. Harusnya kamu yang tahu istrimu itu siapa.
Selama ini kamu bilang dia cuma parasit. Ternyata kamu yang parasit. Kamu bohongin aku. Fer, kamu bilang kamu kaya. Ternyata semua duit Maya. Diam kamu. Ferry melayangkan tangan, nyaris menampar Clara, tapi dia menahannya. Bukan karena kasihan, tapi karena dia sadar dia tidak punya siapa-siapa lagi selain Clara saat ini. Mobilnya tidak ada, uangnya habis, dan karirnya di ujung tanduk. Ponsel Ferry berdering di saku celananya. Suara dering itu terdengar seperti lonceng kematian. Nama yang tertera di layar, Bos Besar, PT Maju Berkarya. Wajah Ferry yang merah padam seketika berubah menjadi seputih kapas. Tangannya gemetar hebat saat menekan tombol hijau. Halo, Pak. Ferry Handoko. Suara bosnya menggelegar begitu keras hingga Ferry harus menjauhkan ponsel dari telinganya. Apa yang kamu lakukan di Julian Corp? Hah? Apa yang kamu lakukan? Pak, saya bisa jelaskan ini ada kesalahpahaman. Kesalahpahaman matamu, maki bosnya. Saya baru saja menerima email resmi dari sekretariat Julian Corp. Tidak hanya proposal kita ditolak mentah-mentah, tapi perusahaan kita di blacklist seumur hidup. Dan yang lebih parah, mereka melampirkan bukti percobaan penggelapan dana dan pemalsuan faktur yang kamu lakukan. Mereka mengancam akan menuntut perusahaan kita kalau saya tidak mengambil tindakan tegas. Lutut Ferry lemas. Dia jatuh terduduk di trotoar yang kotor. Pak, tolong Pak, itu istri saya maksud saya. Direktur di sana itu istri saya. Dia lagi emosi. Saya tidak peduli dia istrimu, ibumu, atau nenek moyangmu. Kamu sudah mencoreng nama baik perusahaan. Kembali ke kantor sekarang juga. Bereskan mejamu. Kamu saya pecat. Dan jangan harap kamu dapat pesangon. Saya justru akan menuntut ganti rugi atas kerugian imaterial perusahaan. Klik. Sambungan telepon terputus. Ferry menatap layar ponsel yang gelap. Dunianya benar-benar kiamat. Dipecat. Dituntut. Tanpa pesangon. Clara, melihat ekspresi Ferry, mundur perlahan. Kamu dipecat. Ferry menengadah. Menatap Clara dengan tatapan kosong. Kita dipecat. Clara, dia pasti memecatmu juga. Kita satu tim. Wajah Clara berubah horor. Nggak mungkin. Cicilan apartemenku, kartu kreditku. Clara panik. Dia merogoh tasnya, mengeluarkan ponselnya. Ada pesan masuk dari HRD kantor. Surat pemutusan hubungan kerja, PHK. Clara berteriak frustrasi. Dia melempar tasnya ke tanah. Dia menatap Ferry dengan tatapan penuh kebencian. Cinta dan kemanjaan yang selama ini dia tunjukkan menguap seketika saat uang dan jabatan Ferry hilang. Ini semua gara-gara kamu, bajingan, maki Clara. Kalau aku nggak kenal sama kamu, aku nggak bakal sial begini. Dasar laki-laki mokondo. Modal kontrak doang nggak punya otak. Clara menyetop taksi yang lewat dengan agresif. Dia masuk ke dalam taksi tanpa mengajak Ferry. Clara, tunggu. Aku pulang sama siapa? Teriak Ferry. Pulang aja ke neraka. Balas Clara sebelum membanting pintu taksi. Taksi itu melaju pergi, meninggalkan Ferry sendirian di tengah hiruk-pikuk Jakarta yang kejam. Ferry tertawa. Tawa orang gila. Dia duduk di pinggir jalan, di samping selokan yang bau, dengan setelan jas yang dulu dia banggakan. Orang-orang yang lewat menatapnya jijik. Dia teringat kata-kata Maya di ruang rapat tadi. Saya adalah orang yang kamu sebut tidak berguna. Saya adalah investor gaib yang selalu menyelamatkanmu. Ferry menutup wajahnya dengan kedua tangan. Penyesalan itu datang bukan seperti ombak, tapi seperti tsunami. Dia menyadari, selama ini dia berdiri di atas punggung Maya. Dia merasa tinggi karena digendong Maya. Dan saat dia menusuk punggung itu, dia jatuh ke dasar jurang. Dia harus bertemu Maya. Dia harus minta maaf. Maya pasti masih mencintainya. Mereka sudah menikah 5 tahun. Tidak mungkin Maya sekejam ini kan? Maya pasti cuma menggertak. Ya, benar. Ini pasti cuma pelajaran. Kalau Ferry memohon dengan sungguh-sungguh, Maya pasti luluh. Maya kan wanita yang lembut. Dengan sisa harapan yang sebenarnya hanyalah delusi, Ferry bangkit. Dia tidak punya uang untuk naik taksi ke kantor lamanya untuk membereskan barang. Lagi pula, buat apa? Barang-barangnya tidak berharga. Yang berharga ada di dalam gedung tinggi di belakangnya ini. Ferry berjalan menuju pos satpam,
Tapi langkahnya terhenti saat melihat 4 security yang tadi mengusirnya berdiri bersedekap di gerbang, memegang pentungan. Dia tidak bisa masuk. Ferry mundur. Dia melihat ke seberang jalan. Ada halte bus. Dia akan menunggu di sana. Dia akan menunggu sampai Maya keluar. Dia akan menunggu sampai malam, sampai pagi, sampai Maya memaafkannya. Jam demi jam berlalu. Matahari yang terik perlahan condong ke barat, lalu tenggelam, digantikan oleh awan hitam pekat yang menggantung di langit Jakarta. Ferry masih duduk di halte bus seberang gedung Julian Corp. Perutnya berbunyi nyaring, perih karena belum diisi sejak pagi. Tenggorokannya kering. Dia haus sekali. Dia merogoh saku. Hanya ada uang receh Rp5.000. Cukup untuk beli air mineral gelas. Tapi dia sayang mengeluarkannya. Dia melihat mobil-mobil mewah keluar masuk dari lobi gedung. Setiap kali ada mobil yang mirip mobil Maya, dia berdiri, berharap. Tapi bukan. Pukul 7 malam. Pukul 8 malam. Pukul 9 malam. Gedung mulai sepi. Lampu-lampu kantor mulai padam satu persatu. Langit akhirnya menumpahkan isinya. Hujan turun dengan deras, disertai angin kencang dan petir yang menyambar. Orang-orang di halte berlarian mencari tempat berteduh yang lebih tertutup atau naik ke bus yang datang. Ferry tidak beranjak. Dia duduk di bangku halte yang mulai basah terkena tampias hujan. Jasnya basah kuyup. Rambutnya lepek. Dia menggigil kedinginan. Tapi rasa dingin di tubuhnya tidak sebanding dengan rasa dingin di hatinya. Bayangan kejadian seminggu lalu berputar di kepalanya seperti film rusak. Maya yang kesakitan. Dirinya yang pergi pesta. Kartu yang ditolak. Rumah yang kosong. Maafkan aku, Mei. Bisiknya di tengah deru hujan. Aku salah, aku bodoh. Dia ingat bagaimana dulu Maya merawatnya saat dia sakit tifus. Maya yang begadang mengompresnya. Maya yang memasakkan bubur. Maya yang memijat kakinya saat dia lelah pulang kerja. Dan dia membalas semua itu dengan perselingkuhan dan penghinaan. Tuhan, kembalikan istriku. Isaknya. Tiba-tiba, dari arah gerbang basement VVIP, sebuah mobil sedan hitam mengkilap meluncur keluar. Mobil itu bukan mobil sembarangan. Mercedes-Benz S-Class Maybach, mobil para raja. Ferry mengenali plat nomornya. B1 Mei. Itu mobil Maya. Mobil baru Maya. Jantung Ferry berdegup kencang. Adrenalin memberinya tenaga. Dia berlari menerobos hujan, melompati genangan air, menuju pintu keluar gedung. Maya! Maya! Teriaknya. Suaranya kalah oleh suara hujan dan petir. Mobil itu berhenti sejenak di depan palang pintu keluar, menunggu verifikasi kartu akses. Ferry sampai di samping mobil itu. Dia menggedor kaca jendela penumpang bagian belakang yang gelap. Maya! Ini aku. Ferry! Buka pintunya. Mei! Tolong! Teriak Ferry sambil memukul-mukul kaca. Air hujan bercampur air mata mengalir di wajahnya. Dia terlihat menyedihkan, persis seperti pengemis. Kaca mobil itu hitam pekat. Dia tidak bisa melihat ke dalam. Tapi dia tahu Maya ada di sana. Mei, aku minta maaf. Aku salah. Aku hilaf. Jangan tinggalkan aku. Aku dipecat. Mei, aku nggak punya apa-apa lagi. Clara sudah pergi. Cuma kamu yang aku punya. Mei, please. Kita mulai dari awal lagi. Aku janji bakal jadi suami yang baik. Ferry berlutut di aspal basah. Tangannya masih menempel di kaca mobil. Dia menyandarkan keningnya ke kaca dingin itu. Aku cinta kamu. Mei, tolong. Palang pintu terbuka. Mobil itu bisa saja langsung tancap gas. Tapi mobil itu diam. Di dalam kabin Mercedes-Benz yang kedap suara dan beraroma lavender, suasana begitu tenang, kontras dengan badai di luar. Maya duduk di kursi belakang yang empuk, dilapisi kulit napa terbaik. Di pangkuannya ada tablet yang menampilkan grafik saham perusahaan yang melonjak naik pasca pengumuman direksi baru. Julian duduk di sebelahnya, menatap Maya dengan prihatin. Dia di luar. Mei, kata Julian pelan, berlutut di aspal. Maya tidak menoleh. Dia menatap lurus ke depan, ke arah wiper mobil yang bergerak ritmis menyapu air hujan. Wajahnya tenang, tidak ada guratan emosi yang berlebihan, hanya ada kekosongan yang damai. Aku tahu. Jawab Maya. Kamu mau bicara dengannya? Tanya Julian. Maya diam sejenak. Dia mendengarkan lamat-lamat suara teriakan Ferry yang teredam kaca tebal mobil. Suara pria yang dulu pernah dia cintai setengah mati. Suara pria yang demi dia
Maya rela membuang egonya. Tapi kemudian, ingatan lain muncul. Suara tangisan bayi yang tidak pernah terdengar. Suara detak jantung janin yang berhenti. Rasa sakit saat kuretase. Rasa sepi di rumah sakit. Cinta itu sudah habis. Terkuras bersama darah yang tumpah di lantai ruang tamu. Buka jendelanya sedikit. Perintah Maya pada supir pribadinya. Baik, Bu. Kaca jendela turun perlahan. Hanya 10 sentimeter. Cukup untuk membiarkan suara hujan dan suara Ferry masuk. Tapi tidak cukup untuk membiarkan Ferry menyentuhnya. Maya. Seru Ferry saat melihat celah itu. Wajahnya muncul di celah. Basah, merah, dan putus asa. Maya. Sayang. Syukurlah. Mei. Buka pintunya. Biar aku masuk. Di luar dingin banget. Aku mau pulang ke rumah kita. Maya menoleh perlahan. Dia tidak melepas kacamata hitam yang dipakainya, menyembunyikan matanya. Dia tidak ingin Ferry melihat setitik pun emosi di sana. Rumah kita? Tanya Maya. Suaranya tidak keras, tapi terdengar jelas di telinga Ferry. Rumah mana yang kamu maksud, Ferry? Rumah yang sertifikatnya atas namaku? Atau rumah tangga yang sudah kamu bakar sampai jadi abu? Mei, aku tahu aku salah. Aku bodoh. Tapi manusia bisa berubah. Mei, aku janji. Demi Tuhan. Kasih aku kesempatan kedua. Kita bisa punya anak lagi. Kita bisa. Stop. Potong Maya. Kata, anak. Yang keluar dari mulut Ferry membuat rahang Maya mengeras. Jangan pernah sebut soal anak di depan saya. Desis Maya. Auranya berubah mencekam. Kamu kehilangan hak untuk bicara soal anak saat kamu melangkahi tubuh istrimu yang pendarahan demi pesta pelacur itu. Ferry terdiam. Bibirnya gemetar. Aku nggak tahu kalau bakal separah itu. Ketidaktahuan bukanlah alasan untuk kekejaman. Ferry, ucap Maya datar. Kamu tidak tahu karena kamu tidak peduli. Itu intinya. Tapi aku suamimu. Mei, imamu. Ferry mencoba menggunakan kartu agama. Senjata terakhir para pengecut. Maya tersenyum tipis. Sangat tipis dan sangat pahit. Seorang imam melindungi makmumnya, bukan menumbalnya. Kamu bukan imam, Ferry. Kamu cuma parasit yang kebetulan bisa membaca doa makan. Maya memberi isyarat tangan pada supirnya. Tunggu, Mei. Jangan pergi. Aku harus gimana? Aku nggak punya uang. Aku dipecat. Aku nggak punya tempat tinggal. Kamu mau biarkan suamimu mati di jalanan? Teriak Ferry panik saat mendengar mesin mobil menderu halus. Kamu punya tangan, kamu punya kaki, kata Maya, menatap Ferry untuk terakhir kalinya. Bekerjalah. Rasakan bagaimana sulitnya mencari uang yang selama ini kamu hambur-hamburkan. Belajarlah menjadi laki-laki, Ferry, meskipun terlambat seumur hidup. Wanita yang dulu menangisimu, wanita yang dulu memujamu, sudah mati bersama janin yang kau abaikan malam itu. Yang ada di hadapanmu sekarang adalah orang asing. Selamat tinggal, Ferry. Nikmatilah kebebasan yang dulu sangat kau inginkan. Kaca jendela naik kembali perlahan, menutup akses Ferry selamanya. Tidak, Maya. Maya. Ferry memukul kaca mobil itu, tapi kaca itu anti peluru, kokoh tak bergeming. Mobil mewah itu melaju perlahan, membelah genangan air, meninggalkan Ferry yang masih berlutut di aspal. Ferry mencoba mengejar, berlari di belakang mobil sambil berteriak-teriak, tapi kakinya terpleset. Dia jatuh tersungkur ke dalam kubangan air keruh. Lumpur jalanan mengotori wajah dan kemejanya. Dia melihat lampu belakang mobil Maya yang berwarna merah semakin menjauh, mengecil, lalu menghilang di tikungan jalan, ditelan kegelapan malam dan hujan. Ferry Handoko terbaring di aspal, membiarkan hujan memukul tubuhnya. Dia menangis meraung-raung. Suara tangisannya bercampur dengan suara guntur. Di sekelilingnya, lampu-lampu gedung pencakar langit Jakarta menyala megah, seolah mengejeknya. Dia berada di pusat kota, di pusat uang, tapi dia tidak memiliki 1 rupiah pun. Dia sendirian, benar-benar sendirian. Penyesalan itu datang, menetap, dan bersiap menyiksanya seumur hidup. Bayangan wajah Maya yang cantik, karir yang hancur, dan anak yang tidak pernah lahir, akan menjadi hantu yang menemaninya tidur di peran toko malam ini. Di dalam mobil yang hangat, Maya melepas kacamata hitamnya. Dia menyeka sudut matanya dengan tisu sutra. Hanya 1 tetes air mata.
Itu adalah air mata terakhir untuk Ferry. Dia menarik napas panjang, menghirup aroma leather dan parfum mahal yang menenangkan. Rasanya lega, seperti ada beban bertonton yang diangkat dari dadanya. Julian yang sedari tadi diam, memberanikan diri menyentuh tangan Maya yang terkepal di pangkuan. "Kamu hebat, Mei. Aku bangga padamu," ucap Julian tulus. Maya menoleh, menatap pria di sebelahnya. Pria yang selalu ada, pria yang menghargai otaknya, bukan tubuh atau hartanya. Pria yang dulu dia tinggalkan demi cinta buta pada Ferry. "Terima kasih, Julian, untuk semuanya," kata Maya. Senyum tulus perlahan terbit di bibirnya. Senyum yang kali ini benar-benar mencapai matanya. Wajahnya terlihat bersinar, glowing dengan cara yang berbeda. Bukan karena skincare mahal, tapi karena kebebasan. "Jadi, Bu Direktur," Julian tersenyum menggoda untuk mencairkan suasana. "Apa agenda kita selanjutnya?" "Pulang dan istirahat." Maya menggeleng. Dia melihat keluar jendela, melihat kota Jakarta yang gemerlap. Dia merasa hidup kembali. Dia merasa kuat. "Tidak," jawab Maya mantap. "Kita ke kantor pusat cabang Asia. Aku punya ide untuk ekspansi pasar yang tertunda 5 tahun lalu. Aku ingin membahasnya malam ini." Julian tertawa renyah. "Wow, jam 9 malam? Kamu benar-benar sudah kembali, The Iron Lady." "Tentu saja." Maya menyandarkan kepalanya dengan nyaman. Balas dendam terbaik bukan hanya melihat musuh hancur, Julian, tapi menjadi sukses, bahagia, dan lebih bersinar dari sebelumnya. Dan aku baru saja memulainya. Mobil itu melaju kencang menembus malam, membawa Maya menuju masa depan yang cerah, meninggalkan masa lalu yang kelam di belakang, membusuk bersama sampah di jalanan. Tamat.